Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Para muslimah sekalian yang keberadaannya diistimewakan oleh Al-Quran, diagungkan oleh sunnah Nabi SAW, bahkan dimuliakan lewat lisan Nabi 3 kali melebihi seorang lelaki, khususnya ayah. Untuk itu saya memberikan satu kalimat selamat karena saat ini saya sedang dihadapkan pada sosok yang tidak hanya dimuliakan oleh Nabi SAW, tapi juga diagungkan oleh Al-Quran. Tidak cukup dengan amin, Bu ya. Baik, karena persoalannya banyak perempuan yang tidak mengetahui tentang kemuliaan dirinya, sehingga ketika Allah jadikan ia mulia, ia melepaskan jubah kemuliaannya. Untuk itulah insya Allah dalam pertemuan pagi ini, semoga Allah turunkan keberkahan di Jumat ini. Ibu sekalian, kita akan belajar tentang muslimah dalam Al-Quran. Seperti apa ia dimuliakan, bagaimana menjaga kemuliaannya, hingga kemudian di akhir nanti Nabi mengatakan yang semacam itu langsung saat hisab diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dengan kalimat yang sangat indah. Udkhulil jannata min haitsu syi'ti. Silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang engkau inginkan. Masuk surga dari pintu mana saja yang engkau inginkan. Kita akan coba kupas persoalan itu sehingga mudah-mudahan dari Jumat ini ibu khususnya dan kita semua bisa mempertahankan kemuliaan itu, sehingga bekal pagi ini mungkin itulah yang akan mempertemukan ibu dengan surga dan kalimat yang indah tadi. Baik, kita akan coba bahas tentang tema yang sudah ibu publikasikan dan diamanahkan untuk dikaji hari ini, yaitu muslimah dalam Al-Quran. Muslimah dalam Al-Quran. Kita bahas dulu beberapa kalimat yang muncul baik dalam tema atau dalam Al-Quran. Kemudian setelah itu kita bahas konsepnya. Jika ada nanti yang ditanyakan, kita coba diskusikan untuk mendapatkan kesimpulan terbaik insyaallah di pagi ini. Mohon kita bisa fokus dalam bahasan kita karena waktu kita sangat terbatas, dan pada hari ini pun akan nanti dilangsungkan ibadah Jum'ah, sehingga dengan itu kita coba mengefektifkan pertemuan kita insyaallah. Baik teman-teman sekalian dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada. Pertama, ibu menyebutkan kalimat muslimah. Muslimah, ada tak di ujungnya. Umumnya, walau tidak semuanya, dalam bahasa Arab setiap kata yang sifatnya general, umum, bila ditambahkan tak di ujungnya, itu umumnya pasti menunjuk pada makna perempuan. Saya ambil contoh misal, jika ibu ingin katakan misalnya mukmin laki-laki, kemudian ibu ingin jadikan untuk perempuan, tinggal tambahkan tak di ujungnya. Mukmin laki-laki, perempuan mukminah. Shaim laki-laki, perempuan, tuh kan dapat ya. Baik, betul ya. Nah sekarang muslim laki-laki, perempuan. Jadi saya tulis dulu ya. Kelihatan insyaallah? Belum saya tulis ya. Apa yang kelihatan? Baik, tidak harus jaminan surga menjadikan kita tidak rasional ya. Baik. Ayo, tulis dulu baru kelihatan ya. Jadi seperti ini tulisannya, muslimah. Ya.
Baik, kita tuliskan muslimah. Dari kata muslim, ini penting dulu saya tuliskan supaya mengerti kenapa disebut muslimah. Muslimah, kata generalnya dari muslim, kemudian akar katanya, kata kerjanya dari kata aslama. Baik, ketentuannya disebut dengan Islam. Hasilnya disebut dengan salam. Bisa turunkan dulu turunan-turunan katanya supaya kita paham betul. Ya, saat disebut ibu sebagai muslimah, ini kata umumnya, kemudian ini kata kerjanya, ini kemudian agama atau perangkat, ya, cara menjadi muslimah yang baik, kemudian ini hasilnya. Turunan ini nanti kita turunkan dalam Al-Quran, ya. Kita misalnya turunkan yang ini dalam bentuk jama' Quran, surah ke-33 Al-Ahzab ayat 35. Yang ini dalam bentuk jama'nya ditemukan Quran surah ketiga ayat ke-102 paling kanan sebelah atas. Yang ini aslama atau aslim, ya, kita temukan di Quran misal surah kedua Al-Baqarah ayat 131 misal. Yang ini Islam kita temukan di Quran surah ketiga ayat 19. Yang ini kita temukan di Quran misal surah ke-19 Maryam ayat ke-15. Baik, sekarang kita coba turunkan dulu keistimewaan muslimah dalam Al-Quran berdasar kata yang tadi disebutkan. Perhatikan baik-baik. Saya akan bagi dulu kata muslimah pada dua bagian. Bagian pertama kata generalnya ini. Bagian kedua hal yang khusus menunjuk pada sifat perempuannya. Tadi masih ingat di awal jumpa kita kalau ingin menjadikan perempuan ditambah apa? Ta. Oke. Jadi saya bagi dua kalimat muslimah, saya pecah muslim dengan ta di sini. Ta marbutah. Ya. Saya turunkan dulu taknya dalam Al-Quran. Tak ini ketika disebutkan di Quran itu ada kalimat khusus yang hanya menunjuk pada perempuan, tidak dimiliki oleh laki-laki. Dan dengan itulah nanti keistimewaan ibu diagungkan oleh Al-Quran dan hadis. Jadi kalau nanti setiap perempuan tidak memahami keistimewaannya dan tidak menjaganya, itu yang kemudian menjadi berat nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadikan kehidupannya tidak mudah di dunia. Saya turunkan ini, tak ini disebut dengan kalimat untha dalam Al-Quran. Baik, kemudian kita turunkan Quran surah ke-4 ayat pertama. Kemudian di Quran surah ke-49 ayat ke-13. Keistimewaan pertamanya turunkan di Quran surah ke-7 ayat 189. Kemudian Quran surah kedua ayat 233. Ini dibagi dua. Kemudian dari sinilah ada perintah dalam Al-Quran untuk mengistimewakan. Quran surah 17 ayat 23. Dari sini juga muncul penekanan di Quran surah ke-31 ayat ke-14. Bahkan sampai dewasa di Quran surah ke-46 ayat ke-15. Dikuatkan di hadis Nabi khusus untuk perempuan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nanti saya baca ulang, jangan khawatir. Di kitabnya Adabul Mufrad, Al-Adab Al-Mufrad, nomor hadis yang kedua. Baik. Jelas sampai sini? Belum saya perjelas ya, baru saya tulis. Kita belum mulai, tenang saja ya. Kita baru tuliskan insyaallah. Baik. Saya bagi dua ya pembahasan kita. Pertama, kita mulai dari yang tak dulu ini, menunjuk pada perempuannya secara umum. Apa sifat-sifat perempuan yang disebutkan di Quran? Dan dengan sifat ini dibedakan ia dari laki-laki. Hati-hati, karena sekarang tidak sedikit yang diciptakan perempuan, tapi dia tidak mengenal dirinya. Bahkan ada yang ciri fisiknya perempuan, tapi dia merasa laki-laki. Itu yang jadi masalah. Ya, sebagaimana ada laki-laki, ada yang merasa dirinya sebagai perempuan. Karena itu Quran memperkenalkan apa ciri khas perempuan.
Seperti apa sifatnya sehingga dengan itu laki-laki bisa memahami perempuan, perempuan bisa mengerti dirinya, begitu sebaliknya. Nah, mari kita lihat tak ini yang menjadi tanda khusus, yang menjadi tanda khusus untuk perempuan itu asal kalimat lengkapnya, kalimat umumnya dalam bahasa Arab termasuk di Quran disebut dengan kata untha namanya. Untha. Sehingga ketika Allah memperkenalkan perempuan saat diciptakan yang berbeda dengan laki-laki, kalimatnya disebut dengan kalimat lengkap, tidak dengan kalimat singkatan, kata ganti atau sifat. Yuk kita buka Quran surah keempat ayat pertama. Ya ayyuhan nasu, hai manusia. Jika ibu temukan kalimat nas dalam Quran, itu artinya Allah menunjuk seluruh manusia tanpa kecuali. Saya sering sampaikan dalam beberapa kesempatan ta'lim, manusia disebut setidaknya dengan 5 nama di Quran. Kalau menunjuk pada persoalan nafsu dan persaingannya dengan takwa, itu disebut dengan bashar. 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ibu kalau Jumat suka baca surah apa? Al-Kahf ayat 110 itu paling kiri di pertengahan. Qul innama ana basyarum mithlukum. Bashar, ya. Itu kalau disebutkan bashar menunjuk pada perpaduan sifat takwa dan nafsu. Jadi kita itu manusia yang punya takwa sekaligus punya nafsu. Takwa disebutkan 115 kali di Quran, nafsu disebutkan 115 kali di Quran. Takwa sifat baik yang menunggangi malaikat, malaikat disebutkan 88 kali di Quran. Nafsu cenderung buruk, ditunggangi oleh setan, setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Makanya jangan heran kalau ibu sedang ingin mengerjakan sesuatu, itu dalam jiwa kita suka ada 2 dorongan. Pernah mendengar azan? Allahu Akbar, pernah? Kan ada perasaannya, cepat siap-siap, sudah adzan, pernah begitu? Nah, itu takwa. Begitu selesai adzan, yang lain mengatakan tenang, baru adzan, belum qomat. Pernah ada perasaan itu? Itu nafsu namanya. Nah, sifat ibu kalau ada seperti itu artinya menunjukkan ibu benar-benar dicipta sebagai manusia, bashar. Nanti turun ayat bagaimana cara mengangkat takwa dan menekan nafsu. Lain waktu kita bahas. 2 disebut ins, makhluk lembut. Makhluk yang halus, ramah. Disandingkan dengan jin. Ya, kalau disebutkan ins di Quran itu selalu disandingkan dengan jin. 18 kali pasangannya disebutkan di Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Jadi lembut ya. Kalau disebutkan ins itu menunjuk pada kelembutan kita. Jadi kalau ibu membaca Al-Quran menemukan kalimat ins, itu ibu itu sedang diajak berpikir oleh Allah. Jadi kalau Anda sedang baca Quran tapi lisan terbiasa kasar, tangan kasar, artinya kita diminta mengoreksi diri untuk kembali pada fitrah semula. 3, insan, saya agak cepat. Insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran, di 63 ayat berbeda, di 43 surah yang tidak sama. Kalau disebutkan insan itu menunjuk pada totalitas kehidupan kita. Ya, makhluk yang tidur, yang makan, yang sholat, yang minum, yang berpakaian, semua totalitas aktivitas kita disebut insan namanya. Karena itu langsung diberikan satu surah menunjuk pada keutamaan aktivitasnya. Surah ke-76, Al-Insan. Baik, keempat disebut dengan Bani Adam. Bani Adam 7 kali disebutkan dalam Al-Quran untuk menunjuk asal mula keturunannya yang dari Adam. Tidak ada satupun manusia yang hadir di muka bumi ini kecuali kalau ibu urutkan itu sampai nasabnya ke Nabi Adam alaihissalam. Kalau tidak percaya silahkan ibu cari, ibu keturunan siapa, ya. Pasti ujung-ujungnya kembali ke Nabi Adam. Manusia paling mulia Nabi Muhammad SAW diberikan oleh Allah kemuliaan. Lahir ayahnya sudah tidak ada, tapi nasabnya oleh Allah diperjelas sampai ke Nabi Adam untuk menunjukkan di manusia mulia. Lahir ayah tidak ada, tapi kemuliaannya ditunjukkan sampai menyambung nasabnya ke Adam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan
bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nagur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yastub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhlail bin Matusyalab bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Jadi setiap kita kalau ingin diurutkan pasti akan tersambung pada Nabi Adam. Karena itu disebut kita dengan Bani Adam 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Terakhir Nas. Surah paling favorit An-Nas, baik ya. An-Nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Nah, kalau disebutkan An-Nas itu artinya menunjuk semua manusia tanpa kecuali. Sekarang perhatikan rumusnya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Perhatikan. Hei manusia semuanya tanpa kecuali. Tingkatkan takwamu kepada Allah yang telah menciptamu dari satu asal bapa Adam, pasangannya Hawa perempuan. Kemudian dari situ tersebar laki-laki dan perempuan. Ketika Allah menyebutkan perempuan nisa, maka diperinci di Quran surah ke-49 ayat ke-13. Siapa itu sifat nisa yang dimaksudkan? Karena itu saya kotaki yang ini. Baik ya? Di sini disebutkan nisa, sifat nisanya dirinci kemudian di Quran surah 49 ayat 13. Pelan-pelan di sini kita akan masuk pada bahasan utama kita. Saya mohon izin untuk sedikit memperlambat. Yang tadi ya ayyuhan nas, yang ini ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Ini dia. Hei manusia, saya ciptakan kalian. Awas, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ketika disebutkan menunjuk pada perempuan dengan menggunakan kalimat untha, perhatikan, dalam bahasa Arab tidak disebutkan kalimat untha kecuali menunjuk pada sifatnya. Jadi kalau yang di An-Nisa tadi menunjuk kepada jenisnya, gendernya perempuan, lalu setelah disebutkan perempuan disebutkan sifat kemuliaannya. Apa beda laki-laki dengan perempuan? Kata Quran, perempuan memiliki sifat untha yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Apa itu sifat untha yang dimaksudkan? Ibu silahkan buka kamus bahasa Arab. Ibu akan temukan kalimat yang dahsyat, yang tidak ditemukan keterangan ini yang sesuai kecuali hanya dalam Al-Quran. Untha, summiyatil untha, untha dinamai untha dengan untha karena dia memiliki 3 kekhususan yang tidak dimiliki oleh seorang laki-laki. 1, hiya tahmil, dia bisa mengandung. Di untha sifat khusus yang melekat pada makhluk yang bisa mengandung. Hamil. Maaf, laki-laki mengandung? Tidak. Jadi kalau sudah diciptakan sebagai seorang laki-laki, maaf, di antara cirinya dia tidak memiliki sifat perempuan. Perempuan bisa mengandung, laki-laki tidak. Perempuan punya rahim, Quran surah ke-22 ayat yang ke-5. Wa nuqirru fil arham, kami tetapkan dalam rahim. Siapa yang punya rahim? Untha. Paham? Baik. 2, watalid, perempuan bisa melahirkan. Sifat untha menunjuk pada keistimewaan yang kedua. 1, perempuan mengandung. 2, perempuan melahirkan. Sudah otomatis. Fokus. Baik, mohon maaf, laki-laki ada yang melahirkan? Maka tolong berikan informasi pada orang yang pernah mengatakan laki-laki akan menyewa rahim. Mau ditempatkan di mana? Kalau dia sewa, siapa yang mau melahirkannya? Baik, jadi kalau sudah diciptakan dengan penciptaan khusus, jangan kreatif untuk mencari yang lain. Awas, hati-hati. Hati-hati, kita itu diciptakan pintar, Bu, dengan akal. Ya, Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 31, paling kiri sebelah atas. Di bedanya kita dengan makhluk lain diciptakan oleh Allah, begitu diciptakan diberikan sifat. Kita beda, diciptakan oleh Allah langsung diberikan pengetahuan. Ibu bisa bayangkan? Kebayang enggak? Belum saya sampaikan bagaimana bisa dibayangkan. Baik, lihat sini. Hanya manusia yang saat diciptakan oleh Allah,
itu langsung diberikan bekal pengetahuan kepadanya. Lihat kalimatnya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kata Allah, saya ajarkan, saya berikan pada Adam bekal pengetahuan yang mampu menyebutkan semua benda di semesta. Allahu Akbar. Ini coba sebutkan nama-nama benda yang ada di masjid TSB ini. Apa saja? Papan tulis, ada spidol, ada mikrofon, ada layar, ada macam-macam, banyaknya luar biasa. Sekarang kemampuan manusia kata Allah diberikan oleh Allah mampu menyebutkan semua benda di semesta. Orang barat Bu, dari California, ya, sekarang menemukan mereka setelah meneliti keterangan ini, mereka research itu menemukan sebuah hasil bahwa ternyata paling minimal memori seorang manusia itu, memori manusia itu sampai 100 juta gigabyte. 100 juta. Jadi kalau ibu masukkan ke misalnya hard disk eksternal, punya 100 gigabyte saja, berapa informasi yang masuk ke situ? Memori manusia itu 100 juta gigabyte paling minimal. Ingat baik-baik. Sebagian pakar di barat menyimpulkan bahwa otak manusia itu 90% cerdas. Ingat, kita dicipta sebagai makhluk pintar, cerdas. 5%-nya genius. 5-nya yang lain terlihat lambat. Jadi kalau ibu misalnya maaf ya, dititipkan oleh Allah misalnya seorang anak terlihat lambat, kurang berkembang pengetahuan, ingat baik-baik, itu hanya 5% yang ada pada dirinya. Ibu bisa naikkan levelnya kepada jenius 5 yang lainnya, atau minimal ambil yang 90-nya. Ingat, kita dicipta sebagai makhluk yang pintar. Pintar itu anugerah, bodoh itu pilihan. Balikan sini. Kembalikan. Baik, saya mau kembalikan ke sini. Lihat baik-baik, tadi ada 3 kemuliaan yang tidak dimiliki laki-laki, hanya dimiliki unta perempuan. 1 apa? Mengandung. 2 apa? Melahirkan. 3 apa? Belum. Ingat, belum. Belum saya sampaikan. 3, teruskan. 3, memberikan ASI atau menyusui. Menyusui. Mengandung, melahirkan, dan menyusui atau memberikan ASI. Baik, fokus baik-baik. Silahkan Anda cek di kitab manapun. Bahkan yang diyakini sebagai kitab suci. Silahkan bandingkan dengan Al-Quran. Anda tidak akan pernah menemukan keterangan 3 hal yang khusus melekat pada perempuan ini. Ternyata hanya disebutkan dalam Al-Quran dengan segala jenis kemuliaannya. Perhatikan baik-baik. Dalam hal mengandung, Quran surah ke-7 ayat 189. Bahkan dirinci bagaimana prosesnya. Dalam hal melahirkan dan menyusui, Quran surah ke-2 ayat 233. Jelas disebutkan. Perhatikan Quran surah ke-7 ayat 189. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa. Tatkala suami istri mulai bercampur, maka istri mulai mengandung, kandungan dari ringan. Famarat bih, terus kemudian berproses. Falamma athqalat, maka tatkala kandungan semakin besar menuju masa persalinan, di situ ada rahasia yang nanti saya bacakan dan kita pelajari saat masuk pada kategori yang kedua ini. Nanti ibu kalau ingin memiliki kandungan berkualitas dengan anak yang luar biasa berkembang dengan baik, nanti Quran berikan petunjuk kepada ibu. Ingat, yang bisa mengandung cuman ibu. Dan nanti ada turunan dalam Al-Quran dan hadis. Ketika Anda punya keistimewaan ini, bagaimana kemudian memanfaatkan keistimewaan itu sehingga kualitas yang terakhir menjadi kualitas yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi saya simpulkan dulu yang pertama, ciri perempuan itu 1 apa? Ngandung. 2, 3. Baik, 3 keutamaan. 1, saya selesai. Nah, sekarang seorang perempuan yang punya 3 sifat ini, fokus baik-baik, langsung dimuliakan oleh Nabi SAW dalam menjalani 3 hal ini. Ibu sekarang perhatikan betul ya, karena saya akan membahas sesuatu yang sangat penting yang mungkin jarang diungkap dengan kekinian. Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari, nomor hadis yang kedua. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qila, disebutkan dalam satu hadis,
Datang seorang lelaki bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu, dia berkata, ya Rasulullah, man abar? Ya Rasulullah, pada siapa saya mesti berbuat baik? Qala, kata Nabi, ummak, ibumu. Satu. Qala man abar? Dia bertanya kepada siapa lagi ya Rasulullah? Qala ummak, ibumu. Dua. Tiga. Qala man abar? Siapa lagi ya Rasulullah? Qala ummak, ibumu. Tiga. Qala man abar? Siapa lagi ya Rasulullah? Empat. Abak, bapakmu. Perhatikan, ibumu, 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 bapakmu. Lima. Qala man abar? Siapa lagi ya Rasulullah? Thummal aqrab fal aqrab. Baru kerabat terdekat berdasar urutan kedekatannya. Yang paling dekat dengan Anda. Perhatikan, berapa kali seorang ibu disebutkan di hadis ini? 3 kali. Ibu itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Disebut seorang menjadi ibu jika terpenuhi 3 sifat tadi. Mustahil disebut ibu kalau tidak ada yang dilahirkan. Mustahil disebut ibu kalau tidak punya sifat keperempuanan. Mustahil disebut ibu karena tidak mampu dia memberikan ASI kepada anaknya. Dalam arti punya kemampuan menyusui. Sekarang perhatikan baik-baik. Saya mau kembalikan kepada makna tadi. Kenapa seorang ibu disebutkan 3 kali lebih daripada laki-laki? Jawaban Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ketika ditanya oleh seorang sahabat. Perhatikan baik-baik. Kata beliau, kenapa Rasulullah menjawab berbuat baik pada ibu 3 kali dibandingkan dengan berbuat baik dibandingkan pada ayah. Kata Ali, karena perempuan punya 3 keistimewaan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Dan dengan keistimewaan ini, itulah yang diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya, kalau ibu memaksimalkan 3 fungsi ini dalam kehidupan ibu, maka nilainya tinggi di hadapan Allah. Bahkan nanti saya tunjukkan pada Anda, ketika Anda menjalani 1 di antara 3 ini, itu Masya Allah senilai dengan jihad fi sabilillah. Jadi kalau ibu sedang menjalani itu kemudian wafat misalnya dengan izin Allah atau sesuai ajalnya, wafat Anda, maka nilai Anda syahid seperti orang yang berjihad di medan perang. Ya, kata Ali, 1. Ibu disebutkan 3 kali dibanding bapak karena ibu punya 3 keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bapak. Tadi 1, dia mengandung. 2, dia melahirkan. 3, dia menyusui. Berhenti di sini kalimat Ali bin Abi Thalib. Orang barat penasaran. Muncullah kemudian di masa kini Bu, ada tim disebut dengan tim 18. Berasal dari MIT, Massachusetts Institute of Technology. Mereka meresearch hadis Nabi SAW yang terkait dengan keistimewaan perempuan. Ternyata Masya Allah, apa hasilnya? Ternyata ditemukan seorang ibu perempuan dari 3 proses ini, ternyata dia memiliki saham pada anak 75% dibandingkan dengan seorang bapak. Dari 3 proses tadi. Ya lihat, mengandung, melahirkan, menyusui. Ketika 3 itu disempurnakan, hasil penelitian terkini dan ini nyata disebutkan. Apa dampaknya? Ibu bisa memberikan 75% pengaruh kepada anak dibandingkan dengan ayah. Jadi kalau saya sebutkan ada 100%, 75-nya untuk ibu, 25-nya untuk ayah, berarti ibu berapa bagian? 3 bagian. Ayah berapa bagian? 1 bagian. Perhatikan, penemuan terkini menyebutkan ketika Nabi menyebutkan ummuka, ibu, bukan hanya menunjukkan kemuliaan anak untuk menghormati ibu 3 kali dibandingkan dengan ayah, tapi ternyata kata orang-orang sekarang, ibu memiliki saham 75% pada anaknya. Nah, saham itu dibawa lewat apa? Ditemukan sekarang dalam disiplin ilmu namanya biologi molekuler. Ada satu genetik yang hanya diturunkan oleh ibu bukan oleh ayah. Disebut sel mitokondria namanya. Ya, mitokondria. Start ya, kita agak ilmiah dulu dibahas. Maksud saya kalau ibu nanti merasakan itu berarti ibu normal. Ya. Lihat sini. Mitokondria adalah satu sel khusus yang berasal dari ovum atau pihak ibu yang kemudian ketika bercampur dengan saham dari ayah, sperma menjadi nutfah, bercampur 2 itu, maka itu yang akan dominan memberikan pengaruh kepada anak. Di sini kata para pakar, ya, membawa nilai-nilai emosi yang menghadirkan kedekatan, membawa nilai-nilai kemudian
Maaf, ada kekuatan mental. Dan yang ketiga, ini selain menghadirkan nilai-nilai emosi, juga menghadirkan perasaan yang dekat yang amat dalam. Sifat-sifat perasa. Dia ada emosi, ada kekuatan, mentalitas, dan ada perasaan yang menghadirkan kedekatan, selalu ingin dekat. Ya, selalu ingin dekat. Nah, ini ketika seorang ibu kemudian dengan 3 fungsi ini melahirkan seorang anak, jika ini dijalani dengan baik, maaf, yang menyusui langsung dari ibunya, melahirkan dari rahim ibunya, dalam masa kehamilan diberi perhatian langsung dari ibunya, maka perhatikan baik-baik, 75%-nya akan sangat berpengaruh dalam kehidupan anaknya. Contoh, kata para peneliti ini telah dibagi 57 titik di muka bumi, 248 dimensi. Jadi kalau bumi ini dibagi pada titik-titik sampai 7 bagian, misal Bandung dibagi dengan Cimahi, dengan KBP, Kota Baru Parahyangan dibagi sekian titik, 57 titik, 248 wilayah. Dipisahkan seorang ibu dengan anaknya, dipisahkan ibu dengan anaknya, dimanapun dia berada, maka karena sel mitokondria ini 75% sahamnya ini, ibu dengan anak masih punya hubungan kedekatan sekalipun dipisahkan dalam jarak yang cukup jauh. Kalau tidak percaya silahkan. Ibu punya anak usia 3 tahun. Suaminya mengatakan, "Mah, anak kita masukkan ke pesantren ya, belum dikirim." Ibu sudah protes. "Jangan dulu Pak, masih 3 tahun. Cek. 5 tahun, "Mah, kayaknya sudah siap." "Lihat-lihat dulu Pak pesantrennya." 7 tahun sampai di pesantren. "Mah, ini pesantrennya." "Aduh, belum tega Pak." 12 tahun sudah cukup rasanya. Begitu ditinggalkan baru mau kembali, "Pak, sebentar, 2 jam lagi." Sudah ditinggalkan di pesantren, pulang ke rumah, "Pak, besok ke sana lagi ya." Dan hebatnya, kemanapun anak itu beraktivitas dan sudah jadi apapun, hebatnya dia masih punya rasa dengan ibunya. Kalau tidak percaya silahkan Bu, ibu tempatkan, sedang bekerja di mana, belajar di mana, terpisah jauh jarak, ibu pasti punya rasa. Yang rasa ini tidak semaksimal mungkin dimiliki oleh ayah. Ayah kerja belum tentu ingat anak, ibu masak ingat anak. Ibu nggak bilang iya, pasti itu. Silahkan cek, karena ini persoalannya. Nah, apa hubungannya dengan pembahasan kita? Ini kita belum bahas muslimah ya, baru bahas huruf ta. Bahas ini dulu nih. Nah, karena kita sekarang sedang belajar dalam Al-Quran, muslimah dalam Al-Quran, taknya dalam Al-Quran. Sekarang pendidikan apa yang diberikan oleh Al-Quran yang harus dimaksimalkan oleh seorang ibu, sehingga ketika rasa ini keluar dan dia hidup, anak kita itu atau anak ibu lahir dalam keadaan yang baik dan punya aktivitas yang baik. Ternyata kesolehan anak-anak nanti setelah dilahirkan itu bergantung pada 3 proses ini. Kalau ibu tidak menjalani 3 proses ini dengan baik, maka nanti saat dia terlahir tidak mudah untuk mengembalikannya. Nah, sekarang saya mau turunkan, barangkali ada yang masih dalam proses ini atau yang sudah lewat misalnya, yang nanti akan diturunkan kepada anak-anaknya. Saya cepat saja karena ini bukan bahasan inti kita. 1 Quran surah ke-7 tadi ayat 189. 2 Quran surah 3 ayat 35 sampai 37. Dalilnya di hadis Al-Arba'in saja paling cepat. Nomor hadis yang keempat. Ibu ingin anaknya pintar? Pintar, ingin anaknya pintar? Baik, sebentar Bu, kita nanti bagikan ya, Pintarnya tidak main-main, karena pintar dari segi ingatan dibagi 4 bagian oleh orang sekarang. Cepat ingat, lambat lupa. Itu bagus. 2, cepat ingat, cepat lupa. Agak repot. 3, awas hati-hati. Lambat ingat, lambat lupa. 3, itu nggak apa-apa. 4, ini yang agak repot. Lambat ingat, cepat lupa. Saya sudah ceramah 1 jam. Ibu paham? Belum. Masya Allah. Saya ulangi ya Ustadz. 30 detik lagi saya terangkan. 30 menit saya selesaikan. Sekarang paham? Belum.
Begitu selesai ceramah, paham Ustadz. Keluar masjid, lupa. Nah itu yang keempat. Nah, saya kasih rahasia ya. Ada rahasia terbesar. Dan ini telah dibuktikan ketika turun Al-Quran di masyarakat paling terbelakang. Masyarakat paling terbelakang di muka bumi setelah di research dulu zamannya jahiliyah. Itu luar biasa, banyak tertinggal, banyak kebodohan dalam arti perilaku, adab dan akhlak. Dan mohon maaf, banyak tindakan-tindakan buruk terjadi. Turun Al-Quran, dipraktekkan itu tiba-tiba melahirkan orang yang cerdas luar biasa, bisa menaklukkan Persia, mengalahkan Romawi dan menemukan banyak penemuan. Apa di antara rahasianya? Yuk kita lihat pelan-pelan. Ternyata ibu, salah satunya, setiap ibu-ibu muslimah yang muslim pada saat itu diminta oleh Nabi SAW memaksimalkan 3 fase tadi. Sekarang perhatikan baik-baik. Ya, dan terlahirlah generasi yang kelima dari segi kepintaran. Cepat ingat, sulit lupa. Jadi orang yang kelima ini bukan ingin ingat, ingin lupa susah bu. Bayangkan, mau lupa susah, bukan mau ingat. Ini yang kelima. Apa rahasianya? 1. Dalam masa kandungan, orang tuanya, terkhusus ibu itu seringkali meningkatkan amal saleh. Awas ya, nanti saya sampaikan informasi pada Anda yang sekarang sering meresearch Al-Quran dan hadis, itu orang-orang Yahudi sekarang. Jangan salahkan dengan perilakunya. Karena yang punyanya itu kita tidak menguraikannya. Di mereka research, mereka kerjakan. Walaupun mereka meyakini isinya, tapi mereka tepikan keyakinannya. Sekarang lihat baik-baik. Lihat baik-baik Quran surah 7 ayat 189. Ya. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat fi falamma athqalat da'wa Allah rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Ada isyarat di ayat ini. Kalau fase kandungan sedang dialami, maka orang tua, terkhusus ibu ataupun calon ayah, paling minimal itu memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya terlahir dalam keadaan yang saleh. Kalau ibu ingin teruskan lagi, contoh Hannah. Ibu pernah dengar nama Hannah? Istrinya Imran. Ibu kenal Imran? Biasa. Ibu ini kenapa ya? Imran, ya. Imran disebutkan di Quran surah ketiga, Ali Imran, keluarganya Imran. Ya, Imran itu ya kekerabatannya dengan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria kerabatan dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam dari Sayyidah Sarah. Baik, Imran menikah dengan Hannah. Hannah saat menikah dengan Imran kemudian mengandung, perhatikan, apa yang dilakukan oleh Hannah diabadikan di Quran untuk memberi petunjuk pada para muslimah kemudian hari. Lihat baik-baik. Idh qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Ketika Imran pelajari, pahami ketika Imran punya istri namanya Hannah saat mengandung itu sering memperbanyak ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Paling minimal kata Allah, dia rajin berdoa. Ya Allah, mohon jadikan anak saya anak yang saleh, anak yang dekat denganmu, jadi ahli ibadah. Perhatikan, dalam kandungan ada sunnah dalam Al-Quran bagi setiap perempuan yang punya sifat-sifat ini, yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Jika dalam masa kandungan itu, maka perbanyaklah perbuatan-perbuatan baik. Sekarang, saya saat mengandung istri saya, baik, saya saat mengandung istri saya, yang pertama, ya Muhammad Hamilul Quran, kami konsultasi pada seorang dokter muslimah. Datang untuk melihat kondisi fisik. Perhatikan apa yang terjadi. Ini kalimat nyata dan saya masih ingat betul sampai saat ini. Beliau katakan, Pak, sudah ada penelitian dokter-dokter muslim se-Asia, ahli kandungan. Dan beliau belum tahu ayatnya. Ternyata kalau seorang perempuan itu mengandung, dan orang tuanya sering banyak berbuat kebaikan, terkhusus bagi seorang muslim sering berbuat amal soleh, maka itu akan langsung berdampak pada kandungannya, pada anaknya. Memberikan dampak. Apa yang memberikan dampak itu? Mitokondria, 75% tadi. Dimohon maaf Bu ya,
kalau itu langsung diberikan, diamalkan oleh ibu, petunjuknya cuma di Islam. Ibu rajin baca Quran, meningkatkan amal soleh, rajin tahajud, rajin puasa. Demi Allah saya katakan, pembuktiannya sudah ada di zaman modern, jaminan ayatnya ada, kesolehan orang tua akan langsung berdampak kepada kesolehan anak. Saya tutup dulu sebentar supaya saya pindah kepada bagian yang terpenting yang bisa kita bahas. Perhatikan, ASI juga demikian. Lahir, ASI diberikan. Pembuktian paling besar, ibu pernah dengar seorang anak Indonesia namanya Fajar. Pernah dengar? Fajar, ini Fajar asli. Fajar, ibu sekalian, asalnya dari Solo Tigo, ya, kemudian beraktivitas banyak di Bandung. Ketika lahir beratnya hanya 1,6 kilo. Prematur dan otaknya divonis lumpuh otak. Lumpuh. Jadi kalau sekarang diajak bicara agak telat. Ya, kadang-kadang ibu sudah selesai, dia baru ketawa. Ya, muncul, responnya agak telat. Tapi Allahu Akbar. Ibu tanya Fajar tentang Quran. Sepersekian detik bisa diteruskan ayatnya. Fajar teruskan ayat. Amma yatasaalun. Tidak banyak fikir. Anin naba'il azim. Fajar ayat ini sebelumnya apa? Fajar teruskan ini. Allahu Akbar. Apa rahasianya? Orang tuanya tidak putus asa, yakin dengan kuasa Allah, dikeluarkan keistimewaan tadi. Setiap diberikan ASI, ayahnya membacakan Al-Quran 1 juz. Berikan ASI, ayahnya Al-Quran 1 juz. Ayahnya Al-Quran 1 juz. Usia 4 tahun, saat mulai dia bicara, yang keluar Quran. Dan telah hafal 30 juz Al-Quran. Nanti insya Allah kita tunjukkan tanggal 28 Januari. Kita akan adakan hari Al-Quran di Istiqlal. Dan kita akan hadirkan orang-orang hebat yang ternyata Masya Allah banyak di antara mereka dari kecilnya, dari kandungan dan terlahir, terus sudah diisi dengan Al-Quran. Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Tuh. Baik, jadi saya ingin berikan dorongan. Kalau ibu ingin menghasilkan kualitas anak yang baik, kata Nabi, ibu punya 3 peluang yang tidak bisa dimiliki oleh laki-laki. Maka nanti kalau ada anaknya lagi mengandung atau kerabatnya yang lain, saran saya maksimalkan untuk mendapatkan keistimewaan itu. Ingat, kalau ada anak kemudian berperilaku yang kurang baik, jangan dulu dicela. Coba ibu ingat-ingat, perilaku ibu apa yang dikerjakan dalam 3 masa itu. Itu dulu poinnya. 2. Kita baru huruf ta itu ya. Saya boleh hapus? Wah ya, spesial untuk para ibu. Datang sendiri, narangin sendiri, nulis sendiri, hapus sendiri. Luar biasa. Hari Jumat lagi, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Sampai jam berapa kita ini? Masya Allah. Silakan sampai jam 11 ya, saya mau Jumatan. Ayo, 2. Ta yang kedua. Ini masih huruf ta ya, agak bersabar. Disebutkan langsung taknya. Jadi kalau tadi sifat-sifat kemuliaannya 3 tadi, mengandung, melahirkan, menyusui, punya potensi di 3 fase ini untuk mewariskan genetik berupa mitokondria, membentuk anak yang hebat. Hebat intelektualitasnya, emosionalnya, plus juga intelektualnya. Tolong manfaatkan ini. Dan kalau ibu berjuang memberikan yang terbaik di masa itu, maka Masya Allah pertaruhannya surga. Wafatnya langsung syahadah, syahid. Kalau ibu amal salahnya sedikit, amal solehnya banyak, wafat saat mengandung, wafat saat melahirkan, wafat misalnya saat menyusui, maka mohon maaf itu nilainya sama dengan syuhada. Wafat dalam keadaan syahid seperti orang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. 2. Saya baca hadis sahih riwayat Al-Bukhari di Al-Adabul Mufrad. Di pernah ada seorang pemuda, Bu, saking Nabi memuliakan 3 ini, 3 keutamaan ini, Nabi saja muliakan ibu. Kenapa ibu tidak memuliakan diri sendiri? Ya, cara memuliakan ini maksimalkan dengan memaksimalkan momen itu pada kebaikan-kebaikan. Seorang pemuda ingin berjihad, dia berangkat. Tiba-tiba dilaporkan oleh temannya, ibunya menangis karena belum siap melepasnya. Itu jihad yang taruhannya surga, dipanggil oleh Nabi, pemuda itu, datang sini, kata Nabi. Begitu datang, apa kalimatnya? Pulang pada ibumu, buat dia tertawa seperti engkau membuatnya menangis. Ibu bayangkan, rasa tadi yang sangat dalam, yang pernah mengandungnya, yang pernah melahirkan, yang pernah memberikan ASI, belum memberikan kesiapan dia untuk berjuang keluar, Nabi memindahkan jihad di medan perang kepada jihad di rumah untuk berbakti pada ibunya. Kalau maksud saya, kalau ibu benar-benar memaksimalkan fungsi ini,
maka Allah akan rawat anak-anak ibu untuk berbakti kepada ibu di kemudian hari. Sampai Nabi memanggil pemuda itu untuk kembali berbakti pada orang tuanya. Jadi kalau mohon maaf ya, betul-betul maksimalkan fungsi ini, maka nanti ibu akan lihat di masa depan anak ibu akan banyak baktinya kepada ibu. Ibu kenal Maryam? Imran kenal, Hannah kenal, Maryam kenal, luar biasa. Ayo baca lagi Quran surah 3 ayat 35 sampai 37. Kan ibunya yang mengandung, ibu yang mendoakan di situ, ibu yang memberikan nama, ya, dengan suami mendorongnya. Dicarikan pengajar namanya Nabi Zakaria, dibuatkan mihrab. Ketika semua itu dimaksimalkan, turun jawaban. Fataqabbalaha rabbuha. Kata Allah, saya terima ikhtiar ibu dan ayah ini, wa ambataha nabatan hasana. Saya rawat anak ini sampai dia dewasanya. Jadi kalau seorang ibu memaksimalkan 3 fungsi ini, bukan cuma ibu yang berikhtiar merawat anaknya, Allah yang menjaga dia. Ibu bisa jaga anak ibu di rumah, tapi ketika dia mulai sekolah, siapa yang merawat dia di sekolah? Siapa yang memastikan dia punya teman yang baik? Siapa yang memastikan dia bisa jajan makanan-makanan yang baik? Tadi malam kami talk show dengan sahabat kami, ahli otak, ahli saraf, ya, neuropsikolog. Ibu bisa bayangkan di rumah saja, itu pengaruh-pengaruh buruk bisa hadir ke rumah. Saat ibu ada di rumah, siapa yang mengawasi dia pegang handphonenya? Jadi kalau ibu tidak serahkan kepada Allah dengan pendidikan yang baik ini, mustahil bu, mustahil demi Allah saya katakan, akan ada nilai rasa kebaikan kepada kedua orang tuanya. Ibu pernah dengar kisah Nabi Ismail ketika akan disembelih? Pertanyaan siapa yang mengandung Nabi Ismail? Ibunya Sayyidah Hajar. Siapa yang melahirkannya? Sayyidah Hajar. Siapa yang memberikan asinya? Jangan ngarang, karena saat akan diberikan asi tidak keluar. Awas, mengarang hanya di pelajaran bahasa Indonesia. Kalau kita harus sepakat, ini pertemuan pertama kita. Kalau tidak tahu katakan, wallahu a'lam. Siapa yang memberikan asi kepada Nabi Ismail? Bukan wallahu a'lam, bukan. Tidak ada. Tidak ada yang memberikan asi karena tidak keluar asinya. Tapi lihat, Zam-Zam dicari oleh ibundanya, ditemukan kemudian diberikan bagian dari itu, diganti dengan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya ingin maksudkan, ibu buka nanti buku yang sangat bagus. Sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya. Namanya Al-Akhlaq lil Banin. Akhlak lil Banin. Untuk perempuannya akhlak lil banat. Akhlak, pendidikan akhlak untuk perempuan atau laki-laki. Jadi ada 2. Pengarangnya Ustadz Omar Ahmad Baraja. Omar Ahmad Baraja. Asalnya ditulis pakai bahasa Arab. Beliau menulis sampai jilid ke-4, mau masuk yang ke-5 meninggal dunia dalam penulisannya. Baik, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Yang di bahasa Arab, coba lihat jilid yang kedua, warnanya biru, halaman 25, paling kanan di pertengahan. Ibu lihat ini kalimatnya. Jarang diketahui ketika Nabi Ismail akan dikorbankan itu, kemudian diganti dengan sembelihan yang besar. Tidak banyak orang tahu ada 3 peristiwa yang sangat menarik. Begitu mau dikorbankan, disembelih, kata Nabi Ismail, ya abati, duhai ayah, mohon tajamkan pisaunya sebelum saya disembelih, supaya dengan pisau yang tajam itu mempercepat penyembelihan saya dan mengurangi rasa sakit yang mungkin akan saya alami. Bukan karena sakitnya, saya khawatir kalau saya terlihat meronta, ayah tidak tega menyembelih saya. 2, ya abati, duhai ayah, mohon kencangkan ikatan ini, diikat, supaya nanti saya khawatir kalau ikatan terlampau longgar, saya bergerak sedikit, ayah merasa iba untuk menyembelih saya. 2. Dan ini jadi sunnah di kemudian hari, kalau ingin menyembelih tajamkan pisaunya, kemudian kuatkan ikatannya. Tapi lihat yang ketiga, ya abati, duhai ayah, tolong pisahkan gamis putih yang saya pakai ini, mohon lipatkan dengan baik, dan berikan sebagai tanda cinta kepada ibunda yang telah melahirkan putra satu-satunya. Hadiah terakhir untuk ibunya. Di dalam wafatnya saja, dalam tanda petik, di penghujung yang ia rasakan nyawanya akan melayang, itu masih memikirkan ibundanya. Dari mana semua itu terlahir? Karena perhatian ibu yang begitu besar kepadanya. Zam, 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 zam. Dan karena itu semua kisahnya dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya, diganti sembelihan dengan sembelihan yang lain. Dan jadilah cinta kemudian bersemai di kehidupan rumah tangga. Ibunya baik, ayahnya baik, anaknya berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi itu bagian pertama, untha. Tak yang kedua, saya agak cepat. Sekarang berubah. Dari yang tadinya sifat bawaan, sekarang berubah
jadi sifat kemandirian, jadi makhluk sekarang. Ya, kalau tadi baru sifat, sekarang jadi wujudnya. Perempuan kalau sifatnya sudah terbawa membentuk wujud yang utuh beraktivitas, maka kalau sendirian taknya berubah jadi mar'ah namanya. Mar'ah. Taknya masih ada, mar'atun. Awas, hati-hati. Di tak yang kedua saya harus terangkan karena tidak sedikit perempuan tidak kenal siapa dirinya. Ingat, yang 3 sifat bawaan. Tapi kalau 3 ini sudah berwujud jadi makhluk, seperti ibu sekarang, jalan, beraktivitas dan sebagainya, ibu disebut oleh Quran berubah dari onta jadi mar'ah kalau sendirian. Apa itu mar'ah? Mar'ah itu secara bahasa, dia setidaknya memiliki 3 arti. 1, dari kata muru'ah, sifat yang cenderung senang pada keindahan. Jadi kalau dia sudah semakin tumbuh, ya bawaan yang tadi melekat pada dirinya memunculkan satu keunikan, satu senang pada keindahan. Silahkan cek. Setiap perempuan yang tercipta oleh Allah Subhanahu wa taala itu cenderung punya kecenderungan senang pada keindahan, tampil dengan keadaan indah. Saya mau berangkat, baju saya sedikit agak lecek, saya biasa saja berangkat. Terlihat oleh istri saya perempuan, Buya, lepas setrika. Indah. Ibu lihat keluar, pot agak sedikit miring, perbaiki. Mau ke pengajian, pakai seragam. Indah. Udah seragam ini, seragam itu tampil beda, wajar, biasa. Normal, ya. Jadi kalau ibu sedang senang pada keindahan, ingin tampil lebih baik, itu normal namanya. Jika ada perempuan tidak senang dengan kerapian, tidak senang rapi, tidak senang indah, ada yang kurang tepat dalam bawaan sikap dirinya. Kadang biasanya yang jadi korban suaminya. Papa, mau berangkat ke taklim, baju yang bagus mana ya, Pak? Hijau atau biru? Masya Allah. Kata suaminya, biru deh mah. Kayaknya hijau deh, Pak. Masya Allah. Dia nanya, tapi sudah punya jawaban, Bu. Mending kalau dipakai, begitu berangkat, pink. Luar biasa. 2. Maaf, saya langsung cepat saja. Saya berikan 2 saja di antara yang 3 supaya waktu kita lebih efektif. 2, sifat perasa yang dalam. Sifat perasa yang dalam. Kalau di ilmu psikologi disebut dengan Einfuhlung, IF. Di mar'ah disebut mar'ah. Kalau 3 tadi melekat pada dirinya, karena punya jiwa rasa yang dalam, maka itu akan terkumpul pada pribadi perempuan. Makanya mohon maaf Bu ya, kalau ibu lihat sesuatu misalnya yang menyentuh, kan perempuan lebih cepat mengeluarkan air mata dibanding laki-laki. Pah, itu kayaknya belum makan, Pah. Ya. Lihat TV ada tayangan India, tiba-tiba melihat langsung nangis itu kan. Padahal di balik pohon aja cuman ngumpet ya. Baik. Misal pelan-pelan. Tapi hati-hati. Sifat ini kalau dibawa ke rumah tangga itu yang agak repot. Ya, terkhusus mungkin ini bab untuk laki-lakinya, tapi ibu harus kenal siapa diri ibu untuk mengendalikannya. Orang Arab memberikan peribahasa yang sangat dalam. Lihat baik-baik. Kata orang Arab, al-mar'atu kal mir'ah. Sifat sensitivitas perempuan itu seperti cermin. Makanya tidak jarang perempuan lekat dengan cermin. Silahkan cek. Mau berangkat, bercermin. Di tas, cermin. Keluar mobil, lihat spion. Masuk masjid, ada kaca, perbaiki lagi. Gitu kan? Itu normal. Tapi lihat. Ini pelakunya banyak ya. Lihat sini, al-mar'ah kal mir'ah. Cermin. Saya tanya pada ibu, cermin itu bisa kalau saya hancurkan, saya lempar, bisa saya susun lagi tidak Bu? Yang tidak angkat tangan. Yang bisa angkat tangan. Yang wallahu alam tidak usah angkat tangan. Baik, lihat sini. Cermin kalau saya lempar, hancur, itu bisa saya susun lagi. Tapi susunan itu tidak mampu memantulkan bayangan yang sempurna. Nah, kata orang Arab, al-mar'ah kal mir'ah, sensitivitas cermin itu persis seperti perempuan jiwanya. Kalau perempuan itu tersakiti, ya maaf, terhancurkan dirinya, itu bisa cepat memaafkan tapi sulit melupakan apa yang dialami. Ibu kalau nggak percaya silahkan.
Ibu punya masalah dengan suami hari ini, diskusinya bisa mengenang rekening listrik 10 tahun yang lalu. Apa papa nggak ingat? Dulu kan begini, dulu diingat lagi tuh. Yang dulu muncul, daftarnya masih banyak inventarisirnya tuh. Silahkan cek. Nah maka dari itu nanti, ini kalau agak panjang habis waktu kita. Sebetulnya dalam setiap ini ada solusinya. Kalau ibu sedang punya rasa yang dalam, bagaimana mengelolanya? Karena tidak mudah, karena setiap perasaan perempuan, khususnya ibu kepada anak, itu bisa jadi doa, Bu. Saya sarankan pada ibu, kalau ibu sedang punya perasaan yang kecewa pada anak yang dalam, arahkan pada doa yang baik. Ya, ada di Arab seorang anak, anaknya aktif luar biasa. Saya tidak berani mengatakan anak nakal, karena tidak ada anak yang nakal. Yang ada orang tua yang kurang sabar. Ini, lihat, ada anak orang menyebutnya nakal, saya menyebutnya aktif luar biasa. Ini anaknya, Bu, luar biasa, main, datang sana sini. Satu kali ibunya sedang masak di dapur, ibundanya masak di dapur. Anak-anak ini tiba-tiba masakan sudah jadi, karena ada tamu untuk ayahnya. Anak ini datang bermain dengan pasir, datang, Umi, tarot, makanannya dikasih pasir. Pertanyaan saya, maaf ya, ini tamu sudah hampir datang, masakan sudah jadi, siap disambut, anak ibu datang bawa pasir, disiram makanan bagai pasir. Respon ibu bagaimana? Tuh kan, marah. Sulit melupakan. Lihat, nanti ada cara, Bu, ada cara bagaimana mengelola perasaan pada yang positif. Kalau ibu marah pada anak, apa solusinya? Apa manfaatnya? Apakah dengan dijewer hilang sifatnya? Apakah dengan dipukul, misal, maaf, makanan kembali jadi utuh? Tidak, perhatikan cara Islam memberikan dorongan. Kata ibundanya, dia berikan solusi lewat doa dulu. Ente idzab ilal haram takunun imaman hunak. Kamu pergi ke Masjidil Haram jadi imam di sana. Dia ngasih pasir, ibu balas lewat doa. Kata ibunya, kamu pergi ke Masjidil Haram jadi imam di sana. Anaknya saat itu cuman cengengesan, tapi sekarang dia menjadi pemangku 2 masjid suci di muka bumi. Al-Masjid Haram dan Masjid An-Nabawi. Dialah Imam As-Sudais, Abdurrahman As-Sudais. Ayo. Coba ibu alihkan kalau anak-anak sedang kurang menyenangkan, ibu berdoa. Jangan dikeluarkan, saya kutuk kamu jadi kodok. Masya Allah. Allah ciptakan dia jadi manusia, kenapa ibu alihkan kepada batu dan yang lainnya? Jangan diulang kisah maling kundang, tangkuan parahu dan sebagainya. Dia, kembalikan ke sini. Ya, tuh kalau sendirian. Kalau banyakan dirubah lagi namanya. Ini perempuan tuh paling unik di Quran. Laki-laki tidak begitu. Ya, tapi nanti bagian pengajian bapak-bapak saya rubah lagi kalimatnya. Bismillah. Lihat. Ini kalau sendirian, kalau banyakan langsung dirubah kalimatnya, bahkan diturunkan satu surah dengan namanya. Berubah jadi Nisa, An-Nisa. Ibu mesti hati-hati. Ibu harus kenal diri ibu. Tidak kenal itu bahaya. Dan ini nanti yang kebanyakan mengantarkan perempuan pada neraka. Apa artinya Nisa? Bukan. Kan tadi saya sampaikan, Nisa itu bukan perempuan. Nisa itu perempuan-perempuan. Betul, kalau berkumpul jadi banyak. Kalau satu orang, tadi namanya mar'ah. Sifatnya untha di bawah 3 tadi, membentuk karakter jadi mar'ah. Tapi karakter ini bisa berubah ketika dia berkumpul. Hebatnya Quran memberi isyarat dari mar'ah jadi nisa. Nisa itu asal katanya seakar dengan kata nasa. Nasa di antara maknanya seakar dengan ini adalah sifat yang gemar mencurahkan apa yang dirasakan. Suka cerita. Saya tidak sebut gosip ya, suka cerita. Curhat. Jadi perempuan itu sependiam apapun kalau sendirian, itu kalau berkumpul dengan temannya punya potensi cerita. Silahkan cek. Walaupun momentumnya bisa majelis taklim, bisa cerita Bu. Bisa cerita. Cuma yang jadi masalah kadang-kadang, kalau yang diceritakan bagus, gak ada masalah. Ini kadang-kadang sifat nasa itu karena gemar cerita. Kadang di Quran diberikan isyarat, jangan sampai yang diceritakan itu yang tidak seharusnya diungkap. Contoh, ibu ingin jadi perempuan salihah? Baik, buka Quran surah 4 ayat 34, paling kiri sebelah atas.
Quran surah 4 ayat 34, suratnya ibu tuh. Ayat 34 paling kiri sebelah atas. Saya langsung ke pertengahan ayatnya. Fassalihatu, ciri perempuan yang salihah itu qanitatun, taat pada suaminya dengan cara menaati yang baik-baik. Taat kepada Allah, saya ulang, taat kepada Allah dengan cara menaati suaminya pada yang baik-baik. Saya nanti bahas qanitat saat saya membahas makna muslim. Saya simpan dulu. Sekarang lihat yang kedua. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dan ciri yang kedua, dia mampu menjaga aib keluarga, khususnya suaminya kalau sudah berumah tangga, yang sudah Allah jaga. Ini ada rahasia Bu ya, saya bagi di antara kita saja pagi ini. Perhatikan baik-baik. Kalau ibu punya masalah di rumah tangga, kata Quran jangan coba-coba dibuka keluar. Jangan dibuka keluar. Kecuali nanti ayat 35-nya, kalau ibu menemukan sosok untuk bisa memberikan solusi yang dibenarkan oleh agama, itu boleh. Tapi kalau sekedar cerita, kata Quran jangan dibuka. Lihat sini ya. Kalau ibu tidak buka, Allah akan jaga rahasia ibu sampai dengan kiamat. Dan diberikan solusi saat ibu berada di dunia. Kata Nabi, kalau kamu punya masalah di malam hari, jangan ungkap di siang hari. Allah tutup masalah itu, Allah percepat penyelesaiannya. Tapi kalau anda buka keluar, kata Allah, bima hafizallah. Pertama dicela oleh Allah. Hei, saya sudah jaga, kenapa kamu buka? Saya sudah tutup, kenapa kamu buka? Jadi kalau ada aib rumah tangga tersebar keluar, maaf, kaidahnya jangan salahkan yang menyebarkan. Ibu koreksi diri, kenapa ibu buka? Itu poinnya. Cuman persoalannya kadang-kadang adalah sifat nisa ini terbawa berlebihan dalam diri. Silahkan cek, belum mampu dikontrol. Judulnya taklim, datang ke majelis ilmu, kumpul dengan teman-teman. Jeng apa kabar? Baik, alhamdulillah, masya Allah. Sehat, sehat. Suami bagaimana? Di situ masalahnya. Di situ masalahnya. Iya sama ya, aku juga. Datang satu lagi, kenapa begini? Ih, nggak nyangka ya, nyangka. Tuh. Ketika Anda berkata tidak nyangka, Anda sedang nyangka di situ. Berapa banyak dosa berkumpul di situ? Nisa. Dan yang punya cuman perempuan. Laki-laki sedikit tapi dominan perempuan. Ya. Silakan tidak percaya. Ibu bukankah saat menunggu tadi saling cerita? Cek apa yang diceritakan. Saya tidak Ustaz, tidak seperti ibu itu tuh. Oh sama. Sudah. Udah ya. Jadi satu apa? Untha. Dua apa? Mar'ah. Tiga apa? Kenali diri ibu dengan tiga sifat ini, maka itu kemuliaan yang bisa ibu dapatkan. Untha sudah saya terangkan. Mar'ah jaga sifat itu. Nisa kendalikan keadaan ibu. Jangan sampai mengungkap semua hal yang mesti misalnya diceritakan atau tidak seharusnya diungkap. Tayyib, yang terakhir, di sini kita berhenti. Saya diberikan alokasi waktu sampai jam 10. Jadi sedapat mungkin saya maksimalkan. Ini tadi baru taknya, sekarang kita ambil muslimnya. Muslim. Apa bedanya tak dengan muslim? Kalau masih menjadi tak, maka ini mencakup sifat untuk seluruh perempuan. Mau dia beriman atau tidak, masuk Islam atau tidak, maaf, sifat ini melekat pada dirinya. Silahkan, yang mengandung itu perempuan Islam saja atau non muslim juga? Non muslim juga. Maaf ya, yang mengandung cuma orang Islam. Tidak. Non muslim mengandung, Kristen mengandung, Hindu mengandung, yang lain mengandung. Di sifatnya melekat. Mereka melahirkan juga. Kemudian memberikan ASI juga. Jadi sifatnya masih umum. Yang suka cerita orang Islam saja atau non muslim juga? Perempuan sepanjang dia punya sifat nisa dan mar'ah melekat pada dirinya. Tapi Allah kemudian ingin bedakan. Kata Allah, perempuan muslim itu spesial. Mesti punya perbedaan dengan yang belum beriman. Dan disinilah ibu dibedakan dengan yang lainnya. Kalau ibu sampai dengan saat ini belum memiliki sifat-sifat ini, maka mohon maaf, saya sarankan pada ibu segera berbenah diri. Mungkin inilah kesempatan yang Allah berikan kepada ibu sebelum kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebelum sampai di sini dari Bekasi tadi, sebelum ke sini kami mampir sedikit di Bandung juga. Qadar Allah, malam tadi dengan izin Allah sesuai ajalnya ada ibunda dari sahabat kami yang kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Beliau meninggal dunia, tadi kami sempat takziah untuk mendoakan, kemudian langsung ke sini. Dan saya berikan selamat kepada ibu masih mendapatkan kesempatannya. Tapi ibu tidak tahu kapan berpulang.
Ibunda tadi Masya Allah, anaknya bagus, ketua dari yayasan di DKM, pekerjaannya baik, luar biasa. Ibunya juga diwafatkan di hari Jumat, punya rasa yang bagus, gak mau ke rumah sakit, anaknya dikumpulkan, diberikan yang terbaik, diberikan pesan Masya Allah. Tapi kita tidak tahu bagaimana keadaan kita saat pulang. Maka dari itu kalau ibu belum memiliki sifat ini, barangkali ini kesempatan yang Allah berikan pada ibu untuk pulang dalam keadaan yang terbaik. Baik. 1. Allah membedakan perempuan yang sudah beriman dengan memberikan nama muslim melekat dengan taknya sehingga menjadi muslimah. Kata muslimah ini memberikan konsekuensi perbedaan sifat yang diterangkan dalam Al-Quran dan hadis nanti dengan perempuan-perempuan biasa. Baik, apa di antara konsekuensinya? Kita kembalikan kepada akar-akar kata yang tadi pernah saya sebutkan, yang dituliskan dan sebagian sempat dihapus dan dituliskan dengan kalimat lain. Masih ingat? Muslimah kata umumnya apa? Pekerjaannya apa? Aslama. Konsep keberagamannya apa? Islam. Baik, hasilnya mendapatkan apa? Salam. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Muslimah dipecah jadi muslim dan tak berasal dari kata aslama. Aslama. Saya hapus dulu. Maaf, ibu kelihatan? Kelihatan juga luar biasa. Belum saya tulis. Saya hapus. Aslama. Artinya tunduk, patuh, taat. Tunduk, patuh, taat. Jadi Allah membedakan perempuan yang sudah berikrar, bersyahadat, beriman kepada Allah dan Rasulnya, sehingga berubah nama bukan sekedar mar'ah dan nisa, tapi menjadi muslimah. Maka sifat pertamanya diturunkan keterangan. Perhatikan baik-baik. Ketika seseorang sudah disebut muslimah, laki-lakinya muslim, maka dia harus punya sikap-sikap ketundukan, kepatuhan dan ketaatan. Pada siapa? Pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari mana taunya tunduknya kepada Allah bukan pada yang lainnya? Perhatikan ketika Allah minta Nabi Ibrahim dengan kalimat perintah, aslama, perintahnya di aslim. Tunduklah, patuhlah, taatlah. Quran surah kedua Al-Baqarah, ya, kita lihat ayat 131. Paling kiri di pertengahan, agak sedikit ke atas. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Ingatlah, pelajarilah ketika Allah memerintahkan pada Nabi Ibrahim aslim, dari kata aslama, kata perintahnya aslim. Aslim. Yang laki-laki muslim, perempuan muslimah. Sepanjang mengatakan beriman, yang laki-laki disebut muslim, yang perempuan disebut muslimah. Kaidah pertama kata Allah aslim. Anda melekatkan diri perempuan pada kalimat aslama, maka konsekuensinya Anda mesti aslim, patuh, tunduk, taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Nah, sekarang pertanyaan kedua, Ustaz, saya melekatkan diri saya pada kalimat Islam, saya muslimah, saya ingin patuh, tunduk, taat kepada Allah. Bagaimana caranya? Ketika ibu kemudian ingin menerjemahkan konsep kepatuhan, ketundukan dan ketaatan ini kepada Allah, maka Allah kemudian berikan cara kita untuk mempraktekkan nilai-nilai ini. Maka konsepnya, kerangkanya itu disebut dengan Islam namanya. Islam. Hal yang mengatur tata cara kita supaya bisa tunduk, patuh, taat kepada Allah. Hal yang mengatur dalam bahasa Arab yang mendekatkan kita dengan Allah disebut dengan din namanya. Din. Ketika Allah menyebutkan din disandingkan dengan kalimat Islam. Buka Quran surah ketiga ayat 19, paling kiri sebelah atas. Quran surah 3 Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sungguh ad-din, konsep kehidupan yang mendekatkan kita kepada Allah, di situ diatur supaya kita taat, tunduk, patuh pada ketentuan Allah. Din itu Islam namanya. Baik, fokus. Sekarang
Kalau kita katakan saya muslimah dan saya siap menjalankan ketentuan dalam Islam, bagaimana caranya? Nah, aturan-aturan ketentuan dalam Islam itu hanya diatur di dua sumber. Satu, ketentuan utamanya dalam Al-Quran, kemudian prakteknya terdapat dalam sunnah. Al-Quran dan sunnah. Karena itulah kita berikan tema kita, muslimah dalam Al-Quran. Terjemahannya nanti lewat sunnah. Sekarang kita turunkan apa saja yang menjadi kekhususan bagi perempuan muslimah dalam Al-Quran, yang dengan itu dinilai ketaatannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti saya berikan keterangan di akhir, ibu bisa memaksimalkan ini, ibu akan diberikan kenyamanan hidup di 3 alam. Dunia, alam kubur, dan akhirat. Nanti kita turunkan. Bahkan kalau ibu bisa maksimal lagi, Allah akan jaminkan ibu mendapatkan mahkota saat di akhirat yang langsung diberikan oleh anak yang pernah ibu kandung dalam kehidupan dunia. Dan ibu digandeng masuk surga dan disambut oleh malaikat. Dikatakan kepada ibu, salamun alaikum bima sabartum. Selamat bisa masuk surga. Ya, udkhuluha bisalamin aminin. Silahkan masuk surga dengan perasaan yang nyaman dan tentram. Bismillah. Jelas insyaallah? Belum saya terangkan ya, kan baru saya uraikan sedikit. Bismillah. Ibu kenapa sebetulnya? Ya, Imran kenal, Nabi kenal. Belum ditulis sudah kelihatan, belum dijelaskan sudah jelas. Luar biasa. Hari Jumat berkah ya. Ayo fokus. Baik, satu. Pertama, ketaatan kepada Allah, ketundukan kepada Allah yang dibuktikan oleh seorang perempuan. Aspek yang pertama, ada yang sama aktivitasnya dengan laki-laki. Ada yang sama. Ya. Apa diantaranya? Rukun yang 5, ibadah yang 5. Rukun atau pokok yang 5. Agama kita Islam punya 5 pokok. Dalilnya di hadis riwayat Muslim. Ibu kalau punya kitabnya lihat jilid yang pertama, bab muqaddimah, ya, nomor hadis yang ke-8, paling kiri sebelah atas, riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau tidak punya Sahih Muslim, lihat kitab Al-Arba'in karangan Imam An-Nawawi, nomor hadis yang kedua. Nabi ditanya tentang pokok keislaman. Mal Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Sekarang fokus, saya ambil satu contoh saja. Dari 5 ini syahadat. Seorang dikatakan muslimah kalau dia bersyahadat. Ibu sudah bersyahadat? Berarti ibu muslimah. Kalau ibu sudah mengatakan muslimah, maka ibu diikat dengan 4 amalan yang lainnya. Saya ambil satu contoh. Amalan pertama salat. Salat, maka berlaku sejajar antara perempuan dengan laki-laki. Ya, laki-laki muslim dia harus salat. Perempuan muslimah dia harus salat. Karena itu kalimat salat ketika diperintahkan oleh Al-Quran menggunakan bahasa yang berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Silahkan cek Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-43, paling kanan di pertengahan. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kata Allah, hei kalian, tunaikan salat, tunaikan. Ketika Allah menyebut tunaikan salat, Allah tidak pisahkan laki-laki dan perempuan. Itu artinya sepanjang dia muslim, mau laki-laki, mau perempuan, wajib dia menunaikan salat. Ini poinnya. Nah, hanya persoalannya, salat seperti apa yang diuraikan oleh Quran yang menjadi dasar ketaatan kita di hadapan Allah. Karena ternyata ini yang paling dahsyat. Jangan-jangan selama ini ibu salat, tapi salat ibu belum dapat pada standar ketaatan kepada Allah. Baik, salat itu berapa waktu yang fardu? 5 waktu, Masya Allah. Ibu sholat sehari berapa waktu? Halo? 5 waktu, Alhamdulillah, Masya Allah. Anak 5 tahun, 5 waktu. 15 tahun, 5 waktu. 25 tahun, 5 waktu. Sudah 50 tahun masih 5 waktu juga. Luar biasa. Mau berapa tahun lagi untuk nambah sholat sunnah? Lihat sini. Yang fardu berapa waktu? Berapa rakaat? Sekarang perhatikan. Apa standar indikator dalam Al-Quran seseorang menunaikan sholat 5 waktu dengan standar? Jadi kalau ibu menunaikan ini berarti ketaatan ibu pada Allah sedang di bawah standar. Di bawah standar, dekat dengan ban. 1. Quran surah ke-11 ayat 114.
yang 5 waktunya dari jumlahnya. Quran surah 17 ayat ke-78. Ini dari segi jumlah. Ingat ya, saya turunkan tentang standar sholat yang 5 waktu. 2, dari segi waktunya. Jadi ini jumlahnya, sekarang waktunya. Quran surah ke-4 ayat 103. 3, dari segi pengamalan waktunya. Pengamalan waktunya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238, paling kanan sebelah atas. Penjagaan waktunya. Ini yang paling standar. Ini belum dengan yang sunnah. Baik, perhatikan. Salat 5 waktu, tahu dari mana dalilnya? Karena kita bikin judul Muslimah dalam Al-Quran, keluarkan Qurannya. Quran surah 11 ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. 5 waktu. Dikuatkan di Quran surah 17 rakaat ayat 78. Aqimis salata liduluqis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. 5 waktu. Di salat yang kita tunaikan 5 waktu. Kalau ibu menunaikan salat misalnya, atau lihat anak perempuan ibu, dia beragama Islam tapi salatnya misalnya mohon maaf ya kadang-kadang masih kurang dari 5. Orang mengatakan ada belang, ada betong, ada belang betong. Ya kadang-kadang subuh salat, kemudian duhurnya tidak atau sebagainya. Orang puasa Daud, dia salat Daud. Puasa Daud sekarang puasa, besok tidak. Dia subuh salat, duhur tidak. Asar salat, maghrib tidak. Misalnya, maka ini menunjukkan salatnya sedang di bawah standar. Paham? Baik. Sekarang alhamdulillah salatnya 5. Persoalannya, lihat, yang standar ini bukan sekedar dikerjakan 5 waktu, tapi diikat dengan waktunya. Quran surah 4 ayat 103. Langsung lihat ujung ayatnya. Lihat ujung ayatnya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Perhatikan cara menerjemahkannya, tidak usah lihat terjemahan, fokus ini. Saya langsung terjemahkan dengan ilmu balaghahnya. Perhatikan, bahasa singkatnya, orang yang beriman itu pasti tahu waktu sholat. Itu cara cepat menerjemahkannya. Baik, ibu beriman tidak? Beriman, karena itu ibu disebut muslimah. Saya beriman, saya disebut muslim. Ciri orang beriman itu, kalau dia benar taat kepada Allah, kata Allah, bukan cuma siap menunaikan sholat 5 waktu, tapi kata Allah, dia pasti tahu waktu sholat. Perhatikan sini. Lihat papan tulis. Isya jam berapa nanti? Jangan lihat ke atas, tutup. Sini. Jangan lihat saya, lihat papan tulis. Subuh jam berapa? Baik, lihat baik-baik. Hari ini zuhur jam berapa? Hari ini Jumat, ya, laki-laki Jumatan, perempuan zuhur. Taib, asar jam berapa? Saya tidak perlu simpulkan, tapi ibu bisa mengukur masing-masing. Jadi kalau untuk waktu sholat saja ibu belum tahu, artinya keadaan ibu sedang di bawah standar Jumat ini. Ibu waktu belanja tahu, waktu gajian suami tahu, ya, waktu masak tahu, waktu ngantar anak tahu, dan semua itu ketika diketahui ibu akan tinggalkan. Bukankah ketika seorang kemudian wafat dikatakan oleh seseorang telah meninggal dunia? Kalimat meninggal dunia itu bukan sekedar menunjukkan dia wafat, tapi dia meninggalkan semua urusan dunianya. Di masak ibu akan tinggalkan, setrika ibu akan tinggalkan, ngantar anak ibu akan tinggalkan, terima uang belanja ibu akan tinggalkan, segala ibu tinggalkan. Yang ibu bawa adalah bekal akhiratnya. Kalau urusan akhirat tidak ibu ketahui waktu dan keadaannya, bagaimana ibu bisa pulang dengan tenang? Sekarang kan orang mudik saja, silahkan cek saat mudik lebaran. Setiap orang mudik itu akan tenang kalau dia punya bekal. Dan tidak sedikit orang tidak mudik karena merasa tidak punya bekal. Saya pernah tanya seseorang, kenapa tidak mudik? Gak ada bekal Ustaz. Yang punya bekal luar biasa. Sebelum dia berangkat, dia sudah kabari, besok aku pulang. Masya Allah. Motornya cuman motor bebek, bekalnya singa bu. Belakang, motor tambah pelepah pisang, tambah kardus lagi, tambah macam-macam. Karena dia punya bekal. Begitu berangkat dia kasih tulisan di belakang kardusnya, aku datang sayang. Masya Allah, tulis sama dia. Karena mau pulang, mudik dan dia punya bekal. Yang hebat, yang tahu dia akan pulang itu bikin persiapan. Rumah dicat, masak, semua diada-adakan. Dan cuman saat lebaran sesuatu yang tidak ada jadi ada.
Perhatikan, luarnya kongwan, dalamnya rangginang. Cuman saat lebaran. Idul Fitri. Jangan dilihat jenisnya, tapi yang kita lihat adalah orang mudik urusan dunia saja kalau punya bekal, yang akan didatangi mereka menyambut. Yang tidak ada bisa kelihatan ada. Yang mau datang bawa bekal. Ibu dalam urusan dunia itu banyak dikumpulkan semuanya. Coba lihat berapa banyak ibu kemudian tinggali, kendaraan yang ibu miliki. Rumah yang ibu kemudian luaskan lagi. Pertanyaan saya, kalau ibu dipulangkan oleh Allah hari ini, bekal apa yang sudah ibu bawa pulang? Ini. Kalau waktu sholat aja ibu tidak paham, bagaimana bisa sholat dengan baik? Baik, subuh jam berapa tadi? 4? 2? 23, 24, Masya Allah, 25. Luar biasa. Wah, terjadi perbedaan pendapat tentang waktu sholat subuh ya. Mungkin daerahnya beda-beda. 4, 24. Zuhur jam berapa? 12? 02. Masya Allah. Ini sudah lewat, kita ambil yang zuhur. 12.02. Lihat sini. 5 waktu. Waktunya sudah tahu, alhamdulillah. Ternyata kata Quran, jangan cukup sekedar tahu waktunya, jaga waktunya. Quran surah kedua ayat 238. Hafidhu 'alas salawat. Hei laki-laki, perempuan, muslim, muslimah, jaga waktu salat. Jaga dimaksud adalah tunaikan sesuai dengan waktunya. Betul memang salatnya zuhur. Betul tahu waktunya 12:02. Tapi ketika ditunaikan salatnya, waktu salat 12:02, dia salat jam 2:12. Gak nyambung. Ya, duhai ibu yang mencita-citakan surga. Duhai ibu yang surganya ingin surga Firdaus. Duhai ibu yang ingin masuk surga tanpa hisab. Duhai ibu yang ingin bersanding dengan Rasulullah beserta istri-istrinya. Pertanyaan saya, berapa banyak salat yang sudah ibu maksimalkan itu? Ini baru fardunya, apalagi dengan sunnahnya. Sekarang saya bandingkan dengan seorang istri Nabi SAW, namanya Sayyidah Maimunah. Tercantum dalam hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 414. Saya bacakan hadisnya. Sekarang ibu bandingkan keadaan ibu dengan istri Nabi dimaksud. Lihat sini. Man shalla, kalau Rasulullah SAW, satu kali Rasulullah SAW bersabda, man shalla itsnatai asyrata rak'atan. Siapa yang menunaikan salat 12 rakaat sunnah. Fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi salat fardunya yang 5. Jadi ada 12 jenis salat sunnah, mengiringi salat fardu yang 5. Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Teknisnya bisa dikerjakan 4 sekaligus atau 2-2. Rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. 4 tambah 2 berapa? 6. Rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. 6 tambah 2? 8. Rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Tambah 2, 10. Rak'ataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. 12. Perhatikan. Bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Kalau dia konsisten sampai wafatnya menunaikan 12 rakaat itu, Allah akan balas untuknya, membangunkan satu rumah di surga untuknya. Satu rumah di surga. Bukan ini yang mau saya sampaikan. Perhatikan, kata Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha, tatkala saya mendengar itu, bima makna keterangan dari Nabi, laqad azamtu nafsi alla atrukaha tula hayati. Saya bertekad pada diri saya enggak akan tinggalkan selama hidup saya. Saya tidak akan tinggalkan selama hidup saya. Ibu, tolong kita bikin perbandingan ya hari ini. Lihat baik-baik. Sayyidah Maimunah itu istri Nabi, keluarga Nabi. Jelas turun ayat mengatakan semua istri Nabi dengan Nabi di surga. Istri Nabi, keluarga Nabi dengan Nabi di surga, masuk surga tanpa hisab, surga tingkat paling tinggi, bersanding dengan Nabi. Begitu mendengar kalimat Nabi ada salat sunnah 12 rakaat selain yang fardu, kata beliau, saya tidak akan tinggalkan selama hidup saya. Ahli surga, istri Nabi, dekat dengan Nabi, sesurga dengan Nabi, surga tingkat paling tinggi. Saya tidak akan tinggalkan salat sunnah 12 rakaat. Bandingkan sekarang dengan muslimah. Saya tidak sebutkan ibu. Cek. Anda istri Nabi? Bukan. Sahabat Nabi? Bukan. Tetangga Nabi? Bukan. Kerabat Nabi? Bukan. Belum ada ayat menjamin ibu masuk surga tanpa hisab. Belum ada ayat mengatakan ibu akan di surga bersama Nabi. Belum ada ayat mengatakan ibu akan langsung masuk surga Firdaus. Pertanyaan saya, coba cek bandingkan dengan semangat yang tadi. Jangankan yang sunnah, yang 5 saja masih di bawah standar. Cita-cita surga Firdaus. Cek.
Duhai yang merindukan surga Firdaus, ayo. Istri Nabi saja masih berjuang. Padahal ada jaminan kebaikan. Kenapa ibu yang bukan istri Nabi tidak termotivasi? Siapa yang sudah punya rumah di surga boleh angkat tangan. Ayo, saya pulang. Ayo. Kalau ibu merasa belum punya rumah di surga, kenapa ibu tidak bangun dari sekarang? Ibu bangun, kan tadi bahannya sudah ada. Nanti itu sebelum zuhur ada 4 rakaat. Ibu kerjakan. Ba'da zuhur ibu kerjakan. Laki-laki Jumat, perempuan zuhur. Ayo maghrib masih ada kesempatan. Isya ada kesempatan. Ibu buat. Bahannya sudah ada, tinggal ibu bikin. Makanya kata Nabi, semua umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak pengen. Jangan ibu tuliskan baiti jannati, rumahku surgaku. Rumah ke surga ibu tidak. Ini masalah. 2. Agak cepat. Saya berhenti di sini. Setelah itu nanti saya berikan penutup, dan kalau masih ada waktu silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, sebentar. Salat yang dimaksud tidak sekedar salat fardu, tapi salat sunnah. Saya ingin tunjukkan tentang amalan Nabi bersama istri-istrinya. Dan ini ibu bisa dorong suami untuk bisa bekerja sama meraih surga. Apa diantaranya? Salat malam, tahajud. Ini salat paling indah, paling mampu menyentuh jiwa, dan jika bisa dikerjakan berjamaah suami dengan istri itu luar biasa. Bahkan pernah istri Nabi Saudah binti Zam'ah radhiyallahu taala anha itu masya Allah dalam keadaan rumah yang terbatas masih sholat berjamaah bersama Nabi. Ya, sampai bagian kepalanya mengenai bagian belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi indah pada momentum itu. Perhatikan baik-baik. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 2010. Paling kanan sebelah bawah di kitabnya. Satu kali Sayyidah Aisyah ditanya tentang kebiasaan sholat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Konon dikisahkan 3 orang sahabat yang bertanya. Huzaifah al-Yamani, Abdullah bin Mas'ud, kemudian satu lagi ada sahabat Ubay bin Ka'ab. Tiga-tiganya bertanya pada Sayyidah Aisyah, kaifa kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sifat salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Sayyidah Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tunihinna. Jangan ditanyakan bagaimana panjang dan bagus bacaannya. Indahnya luar biasa. Tapi poinnya kata para ulama, dari mana Sayyidah Aisyah tahu kebiasaan Nabi kalau beliau pun tidak biasa bangun malam? Dibayangkan suaminya ahli surga, seorang nabi, tapi itu tidak menghentikan pertemanan beliau dalam ibadahnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai yang luar biasa, itu hadis-hadis yang meriwayatkan tentang kebiasaan Nabi di rumah itu disampaikan oleh istri-istrinya. Ibu pernah dengar Nabi ketika beliau memotivasi istrinya untuk bangun malam. Pernah dengar hadis ini? Lihat, rahimallahu amra'an, Allah merahmati seorang suami yang mencipratkan air di wajah istrinya supaya dia bangun menaikkan salat malam. Seperti Allah merahmati seorang istri yang mencipratkan air di wajah suaminya supaya ia bangun malam. Pernah hadir? Pernah dengar hadis itu? Tapi tolong baca hadisnya dengan baik ya. Jangan pulang dari sini malam-malam punya rencana tahajud. Masya Allah, suami nggak ada rencana. Pulang capek pekerjaan, ibu bawa gelas diisi air. Seling, Masya Allah. Kenapa mah? Sunnah Nabi Pak. Oh, Masya Allah sunnah Nabi. Baik, lihat baik-baik cara bacanya hadis itu, maksudnya Anda kompak bersinergi dengan suami menghidupkan ibadah malam. Ternyata Masya Allah, sholat malam itu ketika disebutkan di hadis Nabi, itu bukan hanya sifat bagi seorang muslim, tapi sudah jadi kebiasaan bagi seorang muslimah sejak zaman Nabi SAW. Saya berikan rahasia pada ibu buka Quran surah ke-51 ayat 15 sampai 23. Ibu bisa kerjakan itu dengan keluarga, ibu dijamin di ayat itu masuk taman surga sekeluarga. Saya nanti tutup dulu sampai sini, sampai ayat ini. Quran surah 51 Az-Zariyat ayat 15 sampai ayat 23, paling kanan dari pertengahan sampai sedikit ke bawah. Baik. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sungguh ada orang-orang takwa akan ditempatkan di taman surga. Apa keutamaan taman surga? Akhidhina ma atahum rabbuhum. Mereka akan mendapati kenikmatannya langsung dari Allah tanpa perantara. Ada yang dilayani oleh pelayan surga namanya wildanun mukhalladun. Kalau ibu perempuan dilayani pangeran surga. Kalau laki-laki dilayani bidadari surga. Tapi yang ini tidak ada pelayan dan bukan pelayan, Allah yang memberikan langsung. Bahkan diperkenankan nanti bisa melihat Allah tanpa sekat.
Ada di Quran surah 75 ayat 22 sampai 23. Wujuhun yauma idzin nadhirah. Ada orang yang wajahnya pada saat itu begitu berbinar gembira. Bukan karena masuk surga aja, ila rabbiha nadhirah. Karena dia bisa melihat Allah langsung tanpa sekat. Gak usah dibayangkan saat ini. Tidak perlu. Lihat baik-baik. Apa amalannya saat di dunia? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka itu orang-orang baik yang rajin ibadah saat di dunia. Muhsin itu bukan cuma baik tapi rajin ibadah. Sifatnya disebut ihsan. Ketika disebut ihsan, Nabi mengatakan di hadis Muslim nomor hadis ke-8, anta'budallaha, engkau rajin beribadah kepada Allah. Perhatikan, apa amalan orang ini? Kanu qalila. Amalan pertama, kanu mereka. Kalau mereka itu satu atau dua? Banyak. Mereka kalau diterapkan di keluarga, maka jadi ahli keluarga. Kalau ahli keluarga itu berarti suaminya, ada istrinya, ada anak-anaknya, ada kemuliaannya. Hadirkan kompak tuh, kanu qalila minal laili ma yahja'un. Mereka itu sedikit tidurnya, dia hidupkan malamnya. Ingat, kalau Quran sudah memberikan ayat, Anda jangan tambahi lagi, jangan kurangi. Dikurangi tidak sempurna, ditambahi jadi belok maknanya. Kata Quran, ahli taman surga sedikit tidur. Jangan Anda tambahkan, sedikit-sedikit tidur. Nah, itu maknanya berubah. Lihat. Satu, sedikit tidur. Tahajud. Apa aplikasinya? Tadi hadis Nabi tadi. Ayo para ibu, ayo kita komunikasikan dengan suami ibu, silahkan sampaikan, Pak, dunia sudah didapatkan tapi kan tidak kita akan bawa menghadap kepada Allah. Ayo Pak, kita cari bekal. Malam tahajud yuk. Papa jadi imam, ayo mama di belakang. Ah, mama aja yang imam. Oh, Masya Allah, berarti papa yang kurang tahu ya. Itu berarti suami ibu belum dapat pengetahuan sempurna. Baik ya, diskusi lagi, ayo Pak belajar ya, kita kirimkan. Malam bangun, bismillah, anak-anak bangunkan. Itu Nabi Muhammad SAW membangunkan Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Ali bin Abi Thalib menantunya, menantu dibangunkan, anak dibangunkan. Ayo, salat. Ada yang masing-masing, ada yang ikut dengan Nabi. Teman-teman sekalian, para ibu sekalian perhatikan baik-baik. Fokus ya, fokus. Lihat, bangun malam. Tidak ada yang paling indah kecuali ketika suami ada di depan, istri di belakangnya dengan anak-anaknya. Suami kemudian membaca ayat-ayat Quran, istri di belakang menyimak dengan baik. Suami sujud, istri sujud. Begitu selesai, suami berdoa, istri mengaminkan. Tapi belum cukup sampai di situ. Perhatikan kalimatnya. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan mendekat kepada fajar. Ashar itu waktu menjelang singkat menjelang fajar. Jadi kalau subuh sekarang jam berapa? 4:24. Nah, ini dibalik sama saja. 4:24. Baik, kurangi 30 menit. Jam berapa? Jam 4 kurang 6. Ya, anggap saja kita paskan jam 4. Nah, jam 4 ini kurang lebih 15 sampai 30 menit sebelum subuh itu disebut sahar namanya. Saharun. Aktivitas yang dilakukan di waktu sahar disebut sahur. Ibu pernah mendengar makan sahur? Nah, makan sahur itu artinya makan yang dikerjakan di waktu sahar. Jadi kalau nanti saat Ramadan insya Allah bulan apa? Bulan Ramadan. Ramadan bukan bulan Mei, bulan Ramadan. Ramadan itu bulan Ramadan ya, bukan bulan Mei. Ibu ini kenapa sebetulnya? Biasa. Belum saya tulis sudah kelihatan. Nabi kenal, Imran kenal, Maryam kenal. Hapus enggak, ya, nulis juga enggak. Ramadan bulan Mei, luar biasa. Ayo lihat sini. Lihat. Nanti kalau ibu puasa di bulan apa? Alhamdulillah. Kemudian ibu tunaikan sahur. Kenapa disebut sahur? Makannya itu waktu jeda singkat menjelang fajar. Jadi kalau ibu mau makan sahur, ayo coba kerjakannya minimal 30 menit sebelum subuh. Jadi kalau subuhnya 4:24, ya ibu jam 4 sahur. Kalau ibu sahurnya agak dekat ke waktu fajar, nanti kekuatannya semakin bertambah. Silakan cek 4:24 ini subuh, maghribnya jam 6 misalnya. Jam 4 sampai dengan ke jam 6 berapa jam? Kurang lebih 12 jam. 4:24 kurang lebih 11 jam, 11:30. Baiknya 11:30. Ya kalau ibu sahurnya jam 4, itu ibu 12 jam bisa menahan lapar. Tapi kalau ibu sahur dari jam 3, 13 jam ibu menahan lapar. Maka dari itu prinsip ini dipakai. Nah sekarang ahli surga, taman surga, sekeluarga masuk taman surga, langsung diberi kenikmatan oleh Allah. Apa amalannya? Allahu Akbar. Selepas tahajud, dia tidak langsung istirahat dulu. Hum yastaghfirun. Mereka kompak berevaluasi diri,
memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ya. Saya berikan ibu amalan. Ini amalan Quran. Kalau ibu tidak percaya silahkan ibu amalkan. Demi Allah ini jaminan langsung dari Quran. Ibu praktekkan, rumah tangga ibu akan diberikan ketentraman oleh Allah. Satu. Yang kedua, rahmat Allah akan diliputkan di rumah ibu. Yang ketiga, ibu bisa bersama-sama masuk surga dengan seluruh anggota keluarganya. Perhatikan amalannya. Setelah ibu bangun tadi malam, sekarang saya berikan teknisnya. Ibu kompak beristighfar kepada Allah. Istighfar itu dalam artian ibu bermohon, berintrospeksi diri, memohon ampunan dari Allah. Waktunya akhir sepertiga malam. Ini sudah ada hadis qudsi jelas menunjukkan di waktu ini Allah berpeluang memberikan ampunan. Bahkan Allah tanyakan kepada hambanya, man istaghfara liya ghafartu lah. Siapa yang mohon ampunan padaku saat ini, aku ampuni seketika. Lihat baik-baik Bu ya. Cara praktek sederhananya. Ibu sudah ibadah, walaupun sholatnya misal terpisah atau ingin berjamaah, tapi untuk yang ini coba kumpul bareng-bareng satu ruangan. Ibu, suami dengan anak-anak. Kalimat Qurannya hum, mereka. Yastaghfirun, kompak bermuhasabah istighfar. Cara memulainya, misal kalau saya laki-laki saya mulai dari suami. Ya, saya hadapkan pada diri keluarga saya. Maafkan saya. Kalau selama ini saya belum bisa jadi suami yang baik. Anak-anak, maafkan ayah. Kalau selama ini ayah belum bisa jadi ayah yang baik. Banyak kekurangan yang ayah dapatkan saat ini, yang boleh jadi Allah belum ridho dengan sikap ayah saat ini. Dan mohon maafkan kalau ini jadi hari terakhir dalam kehidupan ayah dan harus kembali di hari ini. Saya mohon ampun ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Ibu sambut di situ, Pak, maafkan mama. Kalau hari ini belum bisa jadi mama yang baik, jadi istri yang baik, sesuai dengan apa yang Allah harapkan. Anak-anak mohon maaf kalau sampai hari ini mungkin mama jadi hari terakhir untuk kehidupan mama. Mohon ampuni saya ya Allah, ampuni saya ya Allah. Yang paling indah ketika anak-anak Anda mengatakan kepada Anda, ini sunnah. Pak, maafkan kami, maafkan Nanda, sampai hari ini belum bisa sholat dengan baik, belum bisa memberikan mahkota, belum hafal Quran, masih banyak berbuat salah. Kemudian satu keluarga istighfar kepada Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Demi Allah saya katakan, saat itu rahmat Allah akan diturunkan di keluarga Anda. Dan yang paling luar biasa, kalau ibu mau coba, mulai malam ini Bu, ibu akan dapatkan ketenangan di rumah tangga Anda. Di begitu ibu bangun beraktivitas, sudah sholat subuh, itu hatinya tenang. Hati tenang, enak, nyaman. Kalau ibu gak percaya, silahkan ibu mulai malam ini. Praktekkan dengan suami. Ibu mulai. Biasanya kalau suami itu sifatnya didorong dengan masukan. Walaupun awal-awal belum terbiasa gak ada masalah. Pak, malam bangun, maafkan mama. Mama banyak salahnya. Memang. Ya, awal-awal begitu. Awal-awal. Ya, nanti kesana-kesananya dia akan mengerti sendiri. Ya, itu biasa itu. Ya. Jelas ya? Kalau ibu nggak percaya, silahkan ibu coba. Malam ini ibu praktekkan, turun rumus Quran. Kalau ibu dapatkan seperti itu, saya jamin demi Allah saya katakan, silahkan bedakan rasanya dengan sebelumnya, rasakan bedanya dan pasti akan terasa bedanya. Ya kan lain. Ada ketenangan dalam jiwa, ada kenikmatan berinteraksi dengan anggota keluarga. Dan berita baiknya, Quran surah 52 ayat 21. Walladzina amanu. Quran surah 52 At-Tur ayat 21. Walladzina amanu, dan para orang tua yang beriman kepada Allah itu. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, lalu diikuti oleh anak cucunya semua beriman kepada Allah. Kompak tadi, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan kumpulkan semuanya mulhaq. Mulhaq itu berdempetan, Bu. Jadi kalau saya pegang kertas begini, di belakang spidol ini, kemudian ada mic begini, dempet. Nah, nanti ada satu keluarga masuk surga, masuknya berdempetan begini. Siapa mereka itu? Tadi yang saya sebutkan sifatnya. Jadi kalau ibu pernah melihat cucunya, anaknya di muka bumi, coba rasakan apakah kemudian melihat lagi gak di akhirat nanti. Karena pernah ada keluarga Nabi Nuh berpisah dengan anaknya, Nabi Lut berpisah dengan istrinya. Itu dikisahkan oleh Allah, bukan untuk menjadi kisah dan dongeng semata, bukan, tapi memberi pelajaran pada kita supaya kita bisa merawat keluarga dengan baik. Ya, ini baru satu yang saya tunjukkan, ada sifat-sifat yang lainnya. Tapi karena waktunya terbatas, saya khawatir ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan. Saya berikan kesempatan dulu, ada sekitar 15 menit untuk berdiskusi. Kalau tidak ada, saya berikan kesimpulan dan saya teruskan sedikit. Ada ya? Maaf, saya ingin perjelas dulu. Ibu jelas uraiannya? Paham ya? Itu terakhir saya cek kembali ya. Kita bahas baru sekitar 30% dari materi yang ada di Quran ya. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Mohon maaf nanti kalau saya bacakan satu dulu di antara yang banyak persoalan. Kalau perempuan menjadi imam sholat, di manakah berdirinya? Apakah sejajar dengan makmum atau di depannya? Tayyib.
untuk perempuan, hadisnya di An-Nasa'i, ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan hadis tentang salat perempuan, jadi disebutkan awsatuhunna, di tengah-tengahnya. Sel ini ya. Ini perempuan muslimah. Kemudian setelah itu datang perempuan lagi. Kiri atau kanan? Kanan. Dia berdiri di sini. Posisinya antara makmum dengan imam, perhatikan baik-baik. Ini sejajar. Perempuan tidak lebih maju. Kalau laki-laki dia bisa maju sedikit. Jadi kalau laki-laki punya dua pilihan, dia bisa sejajar. Hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 1369. Di Al-Bukhari nomor hadis 181. Hadisnya riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas menginap di rumah bibinya Sayyidah Maimunah, bangun malam hari, kata beliau Rasulullah SAW itu bangunnya lebih dari malam sedikit atau kurang dari pertengahan malam sedikit. Begitu bangun beliau duduk dulu, fajalasa. Ya, kemudian famasaha atharan naum biyadi, mengusap menghilangkan bekas ngantuk dengan tangannya. Setelah itu membaca 10 atau 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Setelah itu berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setelah itu pergi beliau ila syinin mu'allaqah, ke tempat tertutup kamar mandi, fayatawadda, kemudian berwudu. Setelah itu berangkat ke tempat salatnya. Begitu salat, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma itu berdiri di belakang Nabi. Oleh Nabi ditarik, disejajarkan dengan Nabi. Di pilihan pertama, kalau ada ayah laki-laki, kemudian makmumnya laki-laki, satu orang anak misalnya malam hari dia salat, maka boleh sejajar. Ya, yang kedua, boleh posisinya lebih ya depan dibandingkan dengan makmumnya. Di ini misalnya imamnya, ini makmumnya di sini. Tapi perempuan tidak, imam di sini, makmum sejajar. Datang lagi satu perempuan. Lihat kalau laki-laki datang satu, dia berikan isyarat, bisa ditepuk misalnya. Ya, tepuk, ini mundur, bikin saf di belakang. Perempuan tidak. Sesama perempuan tidak perlu saling colek, tidak perlu saling tepuk. Perempuan masuk ke sini langsung kirinya. Ya. Jadi ini imamnya, ini makmum yang kanan. Begitu datang satu lagi, masuk kirinya di sini. Ya, tidak pakai kiri. Ini. Datang lagi, kanan lagi sini. Datang lagi, kiri lagi. Jadi imamnya tetap yang paling tengah. Paham ya? Taib. Keterangannya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Apakah ada hadis mengenai memotong kuku dengan urutan jari-jari tertentu? Taib. Membaca Al-Kahf pada hari Jumat ada? Ada. Bahkan sunnahnya pada hari Jumat banyak. Ada sunnah membersihkan diri. Untuk laki-laki misalnya tipiskan kumis, cukur kumis, rapikan jenggotnya, kemudian mandi. Ya seperti halnya mandi janabah. Setelah itu dia potong kukunya, terus memperbanyak baca surah Al-Kahf, memperbanyak salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah hari Jumat. Dan di antara sunnah itu berlaku untuk perempuan juga. Sama muslimin wal muslimat, innal muslimina wal muslimat. Berlaku perempuan, berlaku untuk laki-laki. Ada yang sama, apa di antaranya? Potong kuku, bagian dari yang sama. Baca Al-Kahf, bagian dari yang sama. Jelas ya? Dan apa sunnahnya? Mulai dengan yang kanan. Jadi mulai dengan yang kanan, potong yang kanan. Setelah yang kanan selesai, pindah ke kirinya. Ya, dari tangan kemudian pindah ke kaki. Ya, kepala, pundak, lutut, kaki. Yang dimaksud membaca surat Al-Kahf, membaca itu punya dua makna di bahasa Arab. Satu sekedar baca, kedua dipahami. Tapi kalau ada redaksi hadis meminta membaca, itu umumnya memahami. Pahami. Kalau sekedar baca saja, berarti untuk menunjuk pahalanya saja. Tapi dorongan untuk membaca sebetulnya tujuannya memahami. Ibu kan baca sesuatu supaya bisa paham isinya kan? Silakan ibu cek, ibu belajar sesuatu, kalau nggak paham, ibu nggak akan baca. Ya ibu itu membaca supaya paham isinya. Memang cuma Quran yang unik, Quran itu unik. Kebanyakan yang baca itu umumnya tidak paham yang dibaca. Tapi jangan salah orientasi, baca itu untuk paham. Kalau ibu sekedar baca, pahalanya banyak. Satu hurufnya itu 10 kebaikan. Dalilnya At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang bisa baca satu huruf dari kitabullah, satu huruf, dia dapat 10 kebaikan setiap hurufnya. Dan hampir tidak ada orang Islam baca Quran cuma satu huruf. Gak ada. Nun 10, sudah dulu gak ada. Silakan cek. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Al-Kahf berapa ayat? 110 ayat, berapa huruf? Silakan hitung. Jadi kalau ibu sampai Jumat ini merasa banyak pahalanya, silahkan kalau gak mau baca Quran. Tapi kalau ibu merasa banyak dosanya, ayo setidaknya banyak-banyak baca Quran. Mudah-mudahan tertutup dengan itu, dengan pahala-pahala kemuliaan. Ayo siapa yang tidak punya dosa boleh angkat tangan? Boleh silakan. Yang sedikit.
Yang banyak, udah saking banyaknya nggak bisa ngangkat kan? Ya sama dengan saya, kalau merasa banyak dosanya, belum siap surganya, perbanyak amalan, cari amalan cerdas. Apa amalan cerdas itu? Satu, amalan yang pahalanya bisa mengalir sampai kita meninggal dunia. Disebut dengan sedekah jariyah. Ibu punya uang 50 ribu, bagaimana caranya 50 ribu awet sampai ke akhirat? Caranya, misal cari amalan cerdas, belikan mushaf, kasih ke penghafal Quran. Begitu dia bacakan, setiap dia baca ibu dapat pahalanya. Amalan cerdas kedua, cari yang amalan ketika dikerjakan pahala lebih banyak dari biasanya. Kalau ibu mengerjakan amalan biasa, itu pahalanya 10. 10, ibu singkirkan misalnya, maaf ya, ada duri di jalan. Duri itu penghambat, kulit pisang ibu singkirkan, dapat 10 kebaikan. Tapi baca Quran, satu hurufnya 10, satu hurufnya. Maka cari amalan-amalan yang pahalanya sekiranya melimpah. Nah maaf, membaca untuk memahami isinya. Kalau ibu paham, itu lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi, pahala semakin banyak lagi. Kemudian yang kedua, itu yang diinginkan untuk diamalkan isinya. Contoh begini, dulu orang tua kita pernah mendengar gini, kalau sedang mengandung anaknya ingin laki-laki, ganteng, soleh, baca surat apa? Kalau ingin cantik, soleha, baca surat apa? Silahkan baca, sampai kiamat kurang 2 hari gak akan kejadian. Karena yang dimaksud baca di situ, maksudnya gini, kalau ibu misalnya menginginkan anaknya terlahir laki-laki, soleh baik, terserah Allah mau lahir laki-laki atau perempuan. Ibu baca surat Yusuf, baca itu pahami isinya. Karena di surat itu ada kisah lengkap bagaimana orang tua mendidik anaknya sampai dewasa. Karirnya bagus, dengan teman-temannya bagus. Nah saat anaknya lahir, begitu keluar lahir laki-laki misalnya, praktekkan makna ayat tadi. Praktekkan suratnya dalam pendidikan. Bukan cuma dibaca, keluar anak tidak dididik, gak akan jadi. Silahkan buktikan, sampai kiamat kurang 2 hari gak akan kejadian. Sehari lagi buat tobat. Suara wanita sama dengan suara pria dalam pemilihan umum di negeri demokrasi. Bagaimana tanggapan Ustadz memaknai demokrasi dalam melaksanakan sistem ini? Tanya gini, kita sering diskusi dengan para ulama, tokoh-tokoh dan sebagainya. Bahkan terakhir ada imam dari Kuba, dari kota Nabi datang untuk berdiskusi. Dan kesimpulannya adalah sepanjang sistem itu kemudian bisa kita manfaatkan untuk menghadirkan maslahat dalam kehidupan yang mendekatkan pada nilai keislaman, maka jadikan wasilah itu untuk membangun nilai keislaman yang lebih luas. Jika memang maslahatnya lebih besar, maka ikuti, karena kalau ditinggalkan madaratnya lebih banyak. Anda boleh tidak sepakat, kemudian Anda tidak memilih, itu hak Anda. Tapi persoalannya ketika Anda tidak memilih, maka orang liberal ikut memilih, orang sekuler ikut memilih, lesbi ikut pilih, homoseksual ikut pilih. Ketika mereka memilih suaranya lebih banyak, mereka yang megang kekuasaan. Ketika memegang kekuasaan, kebijakan dibuat. Ketika kebijakan dibuat, apa kemudian dampak selanjutnya? Bukankah ada gambaran dalam agama kita untuk taat pada pemimpin? Sekarang pemimpin Anda misalnya membuat kebijakan yang tidak benar. Disitulah kemudian malarat akan muncul. Maka dari itu adalah kewajiban kita saat ini adalah menghadirkan suara-suara kebaikan. Perempuan pilih pilihan-pilihan yang mendekatkan kepada Islam, yang dekat dengan maslahat-maslahat keumatan. Begitu dia dipilih, dia buat kebijakan dekat dengan umat. Setelah itulah kemudian sistem akan berjalan menyesuaikan dengan maslahat kehidupan kita. Jelas sampai sini? Jadi saran saya ikuti dan pilih orang-orang terbaik di situ supaya nanti memberikan maslahat kepada umat. Kan agak aneh, Anda tidak memilih tapi wajib taat kepada yang dipilih. Aneh, Anda tidak memilih tapi setelah terpilih wajib taat. Ya bagaimana Anda bisa tidak memilih yang terpilih orang yang buruk dan Anda menaati orang buruk? Itu kan maslahat, di situ tidak ada. Paham ya? Allah Ta'ala alam bisawab. Ini bahasan panjang, cuma singkat saja barangkali karena waktunya terbatas. Ustadz, bagaimana kalau perempuan diizinkan Allah dia tidak punya anak, jadi dia tidak mempunyai ketiga keistimewaan yang Ustadz jelaskan? Apakah perempuan tersebut dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Para ibu sekalian, Masya Allah, 3 hal tadi, anak atau tidak ada anak, perangkatnya tetap ada pada diri ibu. Apakah seorang perempuan yang tidak melahirkan tidak punya rahim? Ada rahimnya. Karena itu peluang dia untuk mengandung ada. Kalau orang punya peluang untuk mengandung berarti punya potensi untuk melahirkan, potensinya ada. Kalau dia punya potensi melahirkan berarti ada perangkat untuk menyusui. Dan ini semua ada pada diri seorang perempuan. Kalau kemudian ibu belum mendapatkan nikmat itu, pertama adabnya jangan menyimpulkan ibu tidak punya harapan itu. Ibu kenal Nabi Zakaria? Hayo kenal lagi itu. Silahkan. Luar biasa, semua dikenal oleh ibu. Cuma di hari Jumat ada pengajian, pesertanya ibu-ibu, kenal semuanya. Imran kenal, Hannah kenal, masa belum ditulis sudah kelihatan. Luar biasa.
hari Jumat. Dan di TSM. Pakai seragam. Baik. Nabi Zakaria itu diuji oleh Allah. Apa ujiannya? Nih lihat, secara medis, secara klinis, istrinya sudah tidak mungkin mengandung. Secara medis. Maafkan saya kalau bahasanya kurang menyenangkan. Tapi ini pembuktian medis. Bahasa medis, divonis 1 sudah monofos. Kedua, divonis mandul. Secara klinis tidak mungkin punya keturunan. Monofos, mandul, suaminya rambutnya sudah memutih, sepuh. Fisiknya sudah letih. Secara klinis, apakah mungkin pasangan ini masih bisa memiliki keturunan? Tidak. Lihat baik-baik. Kalau ibu mendapati situasi yang kata manusia tidak memungkinkan ada solusi, itu langsung tanda dari Al-Quran supaya ibu meninggalkan pendapat manusia. Mintalah kepada Allah yang tidak punya batas. Maka diberikanlah kisah ini, turun surahnya di Quran, surah ke-19 Maryam, ayat ke-3 sampai dengan ayat ke-15 sampai punya anaknya. Amalan untuk mengerjakan ini ada di Quran, surah ke-3 Ali Imran ayat 38 sampai 39. Kisah dahsyatnya disebutkan lagi nanti di Quran surah 21 ayat 89 sampai dengan 90-nya. Ini kisahnya, ini doanya, ini prakteknya dalam salat. Secara singkat, pertama jangan putus asa. Nabi Zakaria mengatakan, Rabbi inni wahanal adhu minni washta'ala ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, semua mengatakan saya tidak mungkin punya keturunan. Rambut saya sudah memutih ya Allah, fisik saya sudah letih, istri saya divonis menopause dan mandul, tapi saya punya keyakinan denganmu ya Rabb. Saya tidak putus asa bermohon kepadamu. Saya mohon ya Rabb. Kemudian beliau berdoa, Rabbi la tadharni farda, jangan biarkan saya meninggal dalam keadaan sendirian, tidak punya keturunan. Apa yang terjadi? Perhatikan amalannya Bu ya. 1, beliau membuat mihrab. Mihrab itu satu tempat yang langsung bisa mendekatkan diri kita dengan Allah. Keistimewaannya disebutkan di Quran, diisyaratkan mihrab itu tempat yang mempercepat terkabulnya doa. Tidak harus di masjid. Ibu di rumah bisa bikin mihrab. Tidak harus dalam bentuk ruangan kalau nggak ada ruangannya. Hamparkan sajadah, sehamparan itu gunakan untuk ibadah saja. Maryam punya mihrab, padahal Maryam belum tentu ke masjid. Maryam punya mihrab. Quran surah ketiga ayat 37. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kafalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, Maryam punya mihrab. Ibu bikin mihrab, Quran surah 3 ayat 37, paling kiri sebelah bawah. Ibu bikin mihrab di rumah, boleh sehamparan sajadah saja Bu, hamparkan kalau enggak ada ruangan. Tapi syaratnya tempat ini hanya bisa digunakan, boleh digunakan untuk ibadah saja, yang lain tinggalkan. Maaf, berdoa di situ, sholat di situ, baca Quran di situ. Ibu kalau urusan dunia keluar. Handphone jangan bawa masuk ke situ. Gak usah diabadikan. Ceklik. Sedang di mihrab berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku sangat berharap, ditulis di status. Berdoa itu bukan di Facebook. Berdoa itu bermohon kepada Allah. Ya. Lihat sini baik-baik. Teman-teman sekalian, fokus baik-baik, bikin mihrab. Setelah itu tunaikan salat. Salat, bangun salat malam. Dalam salat minta kepada Allah. Seperti Nabi Zakaria meminta. Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di mihrab itu Nabi Zakaria berdoa bermohon kepada Rabbnya. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Adab berdoa, kalau ingin memohon cepat dikabulkan, sebut nama Allah yang Al-Asmaul Husna. Itu ada isyaratnya di Quran surah ke-17 ayat 110 sampai 111. Nanti di ujungnya Qulid Allah awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kalau Anda punya masalah, kata Allah jangan mengeluh. Ingat Bu ya, tidak ada ayat keluhan di Quran. Kalau ada ayat satu saja meminta mengeluh, saya orang pertama yang akan mengeluh. Kalau ibu punya masalah, kata Allah jangan mengeluh. Ya Allah, kenapa mesti saya? Why me? Kata Allah, why not? Kenapa tidak? Jangan mengeluh. Apa yang dilakukan? Alih-alih mengeluh, sebut nama Allah, kulin Allah, minta solusi kepada Allah. Awid ar-Rahman, sebut namanya ya Rahman. Tapi lihat rahasianya. Ayyamma tad'u. Kalau Anda punya persoalan dalam hidup, falahul asmaul husna. Allah punya nama terbaik, yang nama itu didesain sesuai dengan kebutuhan masalah kita. Jadi kalau ibu punya masalah, misal, cari nama Allah yang sesuai dengan masalah kita. Ibu punya masalah rizki, suami punya masalah di pekerjaan, sebut namanya ya Allah ya Razzaq.
Ibu punya persoalan, ya Allah ya sabar. Misal, ibu punya masalah anak ingin dalam hal pengetahuan, akan kuliah, akan ujian, ya Allah ya alim. Ibu misalnya suami ada yang ganggu, ya Allah ya Jabbar, ya Malik. Ini Nabi Zakaria punya persoalan. Divonis oleh manusia tidak mungkin mendapatkan apapun. Beliau sebut nama Allah yang maha memberi tanpa punya batas. Sifat Allah yang memberi tanpa punya batas disebut dengan Wahhab namanya. Wahhab. Ya Wahhab. Kalau ingin digunakan dalam permintaan, bentuknya kata kerja. Kata kerja itu segera diberikan. Bukan cuma disebut tapi segera diberikan. Robah kalimatnya dari Wahhab jadi hab. Kalau untuk pribadi jadi habli. Kalau untuk banyakan jadi lana, hablana. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Sekarang Nabi Zakaria berdoa. Lihat, hunalika da'a Zakaria rabbah di mihrab. Qala rabbi habli. Ya Allah, mohon segera anugerahkan kepadaku. Kalau Anda terjemahkan dengan ilmu balaghah, perhatikan cara menerjemahkannya. Duhai Allah, semua mengatakan saya mustahil punya keturunan. Saya sudah berikhtiar ya Rabb. Tapi kata mereka saya terbatas. Maka saya mohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Mohon anugerahkan saya keturunan darimu saja ya Allah. Innaka sami'ud du'a. Engkau pasti mendengar doa saya. Kalau pada yang maha mendengar saja tidak dikabulkan, lantas kepada siapa lagi saya mesti bermohon? Minta malam hari. Begitu bermohon apa yang terjadi? Lihat ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Tiba-tiba turun malaikat sedangkan beliau belum selesai salatnya, masih berdiri. Turun malaikat, masih berdiri di mihrab. Jawabannya, Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, Anda akan punya anak, langsung namanya dari Allah, Yahya. Yahya itu artinya hidup. Kata Allah, yang mustahil lahir dari rahim seorang perempuan yang menopos dan mandul bayi yang hidup, kata Allah, gak ada yang mustahil bagi saya. Jadi dan hidup dia. Ya. Tapi kalau memang sampai akhir Anda secara medis tidak memungkinkan, bahkan ada yang rahimnya diangkat, ada yang keadaan tidak memungkinkan. Nah, Anda bertanya seperti ini, saya berikan kabar gembira kepada satu perempuan ahli surga yang musibahnya, ujiannya lebih dahsyat dibandingkan dengan Anda. Dia bukan hanya tidak punya keturunan sampai dengan hayatnya, dia disiksa suaminya, dia kemudian dicerca, dia kemudian luar biasa dahsyat kehidupannya sampai digelindingkan batu besar menghancurkan fisiknya. Tapi sebelum wafatnya dia berdoa kepada Allah, Rabbi ibnili baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa amalihi. Ya Allah, saya ikhlas dengan segala ujian kehidupan ini. Saya ikhlas sekalipun saya wafat pada hari ini. Tapi saya mohon ya Allah, ganti segala ujian ini bisa mengantarkan saya mendapatkan satu rumah di surga.